berlawanan, contoh gaya yang berlawanan itu apa sih? Kemarin kan kita sudah belajar tentang gaya tarik, gaya desak gitu. Kalau gaya tarik, gaya yang arahnya saling menjauh, kalau gaya desak arahnya yang saling mendekat gitu ya. Jadi bagian di mana gaya-gaya yang berlawanan bekerja secara lateral dan transversal terhadap sumbu bagian konstruksi itu. Kemarin kita bagi berapa sumbu untuk balok, karena bendanya kita anggap benda 3 dimensi, berarti kita mengaplikasikannya dalam 3 sumbu ya, terhadap sumbu X, Y, dan Z. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa Pak kita menggunakan balok? Ya, sebenarnya aplikasinya sebenarnya nanti adalah kita akan fokus ke peralatan-peralatan yang digunakan di industri kimia. Ya, misalnya nanti setelah materi mekanika teknik ini selesai, kita akan masuk ke perancangan bejana tekan. Nah, bejana tekan itu sendiri kan sebetulnya adalah badan bejananya berbentuk silinder dengan penutup kiri kanan, atau kalau diletakkan secara vertikal atas bawah itu bisa setengah bola, elit, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita analogikan sebagai suatu balok. Itu yang pendekatannya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang balok, balok ini kan nggak mungkin kita letakkan begitu saja. Pastinya ketika kita mau meletakkan pada suatu bidang, kita butuh yang namanya penumpu. Ya, sama halnya dengan alat industri kimia, misalnya bejana tekan tadi yang saya sempat singgung. Ketika kita mau meletakkan bejana tekan itu sendiri, baik dalam posisi vertikal maupun horizontal, kita butuh penyangganya, ada supportnya, penyangganya. Nah, ini kita analogikan juga balok yang butuh penyangga atau penumpu. Ya, nah penumpu pada balok itu kita bedakan menjadi 3. Anda sudah paham mungkin ketika belajar di fisika. Ya, ada penumpu jenis roll dan penumpu jenis roll dan penghubung. Ini sama sebetulnya. Kedua, saya buka dulu slide berikutnya. Ini adalah tumpuan pasak atau penumpu jenis pasak. Sedangkan yang ketiga adalah tumpuan tetap. Ya. Nah, ini yang akan kita coba bahas satu persatu. Apa sih bedanya antara tumpuan roll dan penghubung ini dengan tumpuan pasak dan tumpuan tetap? Ini mohon diperhatikan karena nanti akan diaplikasikan di materi berikutnya. Ya. Kita bicara dulu terlebih dahulu tentang tumpuan roll. Saya bahas tentang tumpuan roll nih. Kursor saya bergerak ke tumpuan roll. Tumpuan roll itu ada di sebelah kanan. Ini yang sebelah kanan itu adalah tumpuan roll. Ini ada sebuah balok. Ini balok. Kalau saya beri garis sembarang seperti ini tipis, ini artinya sebagian dari balok ini dihilangkan. Ini kan panjang balok ini dihilangkan. Jadi ini ada balok. Balok ini ketika akan diletakkan pada suatu bidang, Anda lihat di sini ada bidang yang ada arsirannya, ya. Maka kita tumpuk balok ini ke bidang ini dengan suatu penumpuk roll. Ini seperti roda, ya, atau seperti bola ini yang roll itu. Nah, ini ditumpuknya seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika balok ini ditumpuk dengan penumpu roll seperti ini, apakah balok itu masih bisa bergerak? Nah, balok ini ketika diberi tumpuan roll, dia tidak akan bergerak ke atas atau ke bawah. Dia akan diam untuk ke atas ke bawahnya. Tapi balok ini masih memungkinkan untuk bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Itu paham ya? Anda bisa bergeser ke kiri ke kanan, tapi kalau ke atas bawah nggak bisa. Sehingga bisa disimpulkan. Anda lihat baca di sini bahwa tumpuan roll itu hanya mampu melawan gaya vertikal. Misalnya bidang ini saya namakan dengan bidang CD. Ini dari sini. Ya, jadi kalau searah sumbu vertikal, ini sumbu Y misalnya, dia nggak bisa bergerak. Dia bisa dilawan gitu ya, artinya dia diam. Tapi kalau searah sumbu X, dia nggak bisa. Tetap dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu ya tumpuan roll. Jadi tumpuan roll itu hanya bisa melawan gaya vertikal yang tegak lurus terhadap bidangnya ini. Ya.
Kemudian tumpuan roll ini biasanya disatukan dengan penghubung. Nah, ini sama, ini ada balok, ya, ini rollnya. Jadi harusnya ini kalau yang betul itu gambarnya, nah rollnya itu bersentuhan antara bidang ini dengan bidang di bawahnya. Jadi rollnya nggak kecil itu. Harusnya gambarnya seperti ini. Nah, ini rollnya, ya. Nah, ini adalah rollnya dan ini adalah bidangnya. Dan ini diberikan penghubung. Nah, ini rantai atau tali penghubung. Nah, kalau tumpuan roll ini berikan penghubung seperti ini, bagaimana kerja dari balok ini? Nah, tetap ya, dia bisa melawan gaya vertikal saja, tapi masih bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Artinya hanya bisa melawan gaya vertikal atau gaya yang tegak lurus. Ini gayanya nih, tegak lurus terhadap bidang ini. Ya, jadi itu baik tumpuan roll maupun tumpuan roll dan penghubung itu tetap dia hanya bisa melawan satu gaya, yaitu gaya vertikal atau gaya yang tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, itu untuk tumpuan jenis tumpuan yang pertama. Yang kedua, balok itu bisa menggunakan tumpuan pasak. Nah, Anda tolong perhatikan, ini ada tumpuan pasak. Tumpuan pasak itu apa sih? Pasak itu bisa diartikan sebagai kalau kita memaku, pakunya lah. Ya, ini ada balok, balok ini dipaku pada suatu penumpuk. Nah, ini penumpuknya itu misalnya pakai apa? Kayu juga di sini misalnya dipakai kayu kemudian dipasak, dipaku. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika dia dipaku, Anda bisa bayangkan, maka balok ini tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri dan tidak bisa juga bergerak ke atas maupun ke bawah. Ya. Nah, itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa balok ini bisa melawan gaya vertikal maupun gaya horizontal. Nah, ini biasanya gambar yang dipakai penumpu pasak ini kalau di dalam diagramatiknya dibuat penumpu pasak itu adalah penumpuknya berbentuk segitiga. Ini bidangnya, ini segitiga itu penumpu pasak. Ini bisa melawan gaya vertikal, kalau gayanya adalah R, ini terhadap sumbu Y, kan vertikal itu berarti RY, dan dia bisa melawan gaya horizontal. Kalau saya asumsikan gayanya R, sumbu horizontalnya adalah RX. Ya, jadi ini tumpuan pasak mampu melawan dua arah, gaya vertikal dan horizontal. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau roll tadi hanya vertikalnya saja. Ya. Kemudian ada satu lagi tumpuan tetap. Nah, ini tumpuan tetap. Tumpuan tetap itu seperti apa? Tumpuan tetap itu artinya adalah ketika ada sebuah balok, ini balok, kita tanamkan pada suatu dinding. Nah, ini dinding nih. Ini dinding ya. Nah, kemudian ke dinding ini sebagian dari baloknya dimasukkan, ditanamkan. Makanya kelihatan ini putus-putuskan bagian dari baloknya. Ini artinya masuk ke dalam dinding ini baloknya. Nah, itu namanya tumpuan tetap. Jadi tumpuan tetap itu kita tanamkan baloknya ke dalam suatu dinding. Nah, ketika balok itu ditanamkan dan masuk sebagian dari bagian balok itu ke dinding, maka apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan. Yang terjadi, balok itu apakah bisa bergerak ke kiri atau ke kanan? Tidak. Bisa bergerak ke atas atau ke bawah? Tidak. Berarti dia bisa melawan arah gaya horizontalnya RX dan arah gaya vertikalnya RY. Dan satu lagi, tumpuan tetap ini bisa melawan yang namanya momen kopel atau momen putar. Karena balok terdengar, suara saya masih terdengar nggak? Barusan sempat putus ya? Tadi hilang, Pak. Iya, Pak, tadi hilang. Sekarang udah terdengar lagi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan ya, saya ulangi kembali yang tadi. Nah, saya ingin menjelaskan ke Anda, tumpuan tetap itu adalah bisa melawan
arah gaya horizontal atau Rx dan arah gaya vertikal atau Ry. Dan satu lagi dia bisa melawan momen couple atau momen putar. Ya. Nah, momen couple atau momen putar ini diakibatkan balok ini kalau diberi beban, ini dia bisa mengalami lengkungan seperti ini atau bisa mengalami lengkungan seperti ini. Ya. Itu yang membedakan dari ketiga jenis tumpuan ini. Nah, kalau kita kembali lagi ya, untuk tumpuan roll dia hanya bisa melawan gaya vertikal, sedangkan untuk tumpuan pasak dia bisa melawan gaya vertikal dan horizontal. Kalau tumpuan tetap ada lebihnya momen couple di sini. Nah, untuk tumpuan roll yang ini dan tumpuan pasak ini itu biasanya kalau di buku-buku di mekanika teknik itu dinamakan dengan tumpuan sederhana. Jadi kalau Anda mendengar tentang tumpuan sederhana, berarti tumpuan itu bisa melawan, hanya bisa melawan gaya vertikal atau gaya vertikal dan horizontal saja. Sedangkan ini tidak masuk dalam kategori tumpuan sederhana. Karena kelebihannya dia bisa melawan momen couple ini. Ya. Nah, ini yang mohon diperhatikan oleh Anda. Jadi Anda harus paham ketika kita menggunakan tumpuan roll akan seperti apa, tumpuan pasak seperti apa, tumpuan tetap seperti apa. Ya. Nah, kemudian saya akan lanjut sekarang ke jenis-jenis pembebanan pada balok. Nah, tadi saya menjelaskan tentang jenis-jenis tumpuan. Ya, penyangga pada balok itu ada 3 jenis. Nah, sekarang kita bahas ketika balok itu sudah ditumpuk, kemudian balok itu akan diberi beban di atasnya. Bayang oleh Anda ada balok setelah ditumpuk itu diberi beban. Ya, nah yang akan dibicarakan sekarang adalah jenis-jenis pembebanan pada balok. Ketika balok itu dibebani, maka jenis bebannya seperti apa saja. Nah, ada 3 jenis pembebanan pada balok, yaitu pembebanan terpusat, pembebanan terdistribusi, ya. Nah, kalau pembebanan terdistribusi ini bisa merata, dibagi 2 ya. Ada variasi merata, dan yang ketiga adalah pembebanan momen terpusat. Ini akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari pembebanan terpusat ya. Nah, untuk pembebanan terpusat, Anda lihat di slide di sini, saya punya balok, ini balok nih. Balok ini misalnya saya beri penumpu pasak di sebelah kiri dan penumpu roll di sebelah kanan. Ya. Kemudian pada balok itu saya beri beban di satu titik, yaitu sebesar P1 yang arahnya tegak lurus terhadap sumbu baloknya. Ini sumbu baloknya di sini. Ini tegak lurus. Jadi hanya memusat pada satu titik. Nah, itulah yang dinamakan dengan pembebanan terpusat. Jadi hanya memusat pada satu titik. Nah, apakah yang memusat pada satu titik ini pembebanan itu harus tegak lurus terhadap bidang baloknya? Jawabannya tidak harus selalu tegak lurus. Bisa juga bebannya itu ya memusat dengan membentuk sudut. Nah, ini kan sudutnya. Dia membentuk kalau ini diperpanjang gitu ya, dia akan membentuk sudut seperti ini. Ya, sekian derajat. Nah, ini besarnya adalah P2 membentuk sudut theta misalnya. Nah, ini sama, ini juga pembebanan terpusat ya. Dia memusat di satu titik saja. Kalau diaplikasikan, misalnya ini adalah balok, Anda berdiri di tengah-tengah di sini. Nah, berarti Anda itu adalah sebagai beban memusat. Karena memusat hanya pada satu titik saja, ya. Itu namanya pembebanan terpusat. Nah, sekarang bagaimana dengan pembebanan terdistribusi? Tapi terdistribusinya merata. Jadi artinya kalau namanya terdistribusi, dari ujung balok kiri sampai ujung balok kanan itu ada bebannya. Tidak hanya memusat pada satu titik, tapi terdistribusi di seluruh permukaan balok. Dan kalau yang namanya merata, artinya berarti beban di semua titik pada baloknya itu adalah sama. Itu bisa dilihat dari gambar panah. Arah panah ini. Ini arah panah yang ke bawah ini tingginya sama. Ini menandakan bahwa beban di setiap titik pada permukaan balok ini sama. Nah, itu yang dinamakan dengan pembebanan terdistribusi merata. Jadi kalau panjang baloknya adalah L, beban ini akan terdistribusi sepanjang L ini.
Dan besarnya, biasanya besar beban di sininya itu, ini dinamakan dengan intensitas beban maksimum. Ini tanda panah kesininya itu biasanya disimbolkan dengan simbol P0. Ya, P0 ini biasanya satuannya dalam massa per satuan jarak. Ya, atau gaya per satuan jarak. Misalnya kalau gayanya Newton, jaraknya meter. Jadi Newton per meter itu adalah P0-nya. Ya, itu beban terdistribusi merata. Dan beban terdistribusi merata ini biasanya kalau di dalam suatu perhitungan susah menghitungnya. Biasanya supaya mempermudah dalam perhitungan, maka beban terdistribusi merata ini biasanya diganti atau diwakili dengan beban memusat. Itu yang paling mudah dalam perhitungannya. Maka kalau beban terdistribusi merata ini bisa diwakili dengan beban memusat, nah ini ekivalen nih. Yaitu kejadiannya adalah beban terdistribusi merata ini bisa diwakili pada beban memusat ada jarak. Nah, Anda lihat setengahnya dari panjang baloknya. Jadi kalau panjang baloknya L berarti setengah dari kiri dan setengah dari L, setengah L dari kanan. Jadi pas di tengah-tengah. Ini beban memusatnya. Ya, ini kalau saya gambarkan ini beban memusatnya dari atas di sini. Jadi bisa diwakili dengan beban memusat pada jarak setengah dari kiri, setengah dari kanan. Dari panjang baloknya. Dan besarnya ini, ya, besarnya beban memusat ini adalah P0 kali L. Ini udah dituliskan. P0 itu sebagai intensitas beban maksimumnya, L itu adalah panjang baloknya. Ya. Nah, saya gambarkan, saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya, saya punya balok nih. Nah, ini saya asumsikan ini adalah balok. Ya. Balok ini diberi beban terdistribusi merata. Nah, ini bebannya. Jadi di atas permukaan baloknya diberi beban. Nah, ini beban terdistribusi merata. Ya. Sepanjang misalnya, ini panjang baloknya. Ya, misalnya panjang baloknya di sini adalah 4 meter. Saya tuliskan sebagai 4 meter. Nah, ya. Kemudian P0-nya, ini kalau saya tuliskan di sini, P0-nya, P0 itu apa tadi? Itu yang di bawah, intensitas beban maksimumnya. Sama dengan adalah 15. Ya, Newton per meter misalnya. Satuannya dibuat seperti ini. Nah, ini balok yang menerima beban terdistribusi merata sepanjang 4 meter dan P0-nya 15 Newton per meter, ini bisa diwakili oleh beban memusat pada jarak, nah ini setengahnya, ini beban ini tuh bisa diwakili dengan beban memusat, nah ini, misalnya beban memusatnya itu adalah W, ya, dan ini bisa diwakili beban memusat pada jarak setengahnya dari sini, ya, atau setengahnya dari sini. Ya. Jadi kalau di sini ini 2, di sini juga 2 gitu ya. Nah, ini beban memusatnya itu W. Dan besarnya W ini sama dengan apa tadi? P0 kali L. Berarti P0-nya 15 dikali 4. Jadi 60. Ya, 60 di sini. Satuannya tentunya adalah Newton per meter. Ini mohon maaf kalau kurang terlalu jelas ya. Nah, ini aplikasinya. Jadi nanti Anda akan menemui suatu balok yang diberi beban terdistribusi merata, bisa diwakili dengan beban memusat pada jarak setengahnya, dan besarnya adalah P0 kali L. Ini P0 kali L. Ini udah saya ambil contoh. Kalau P0-nya 15, panjang baloknya atau bebannya 4 meter, dia jadinya 60 Newton per meter. Ya, itu kira-kira penjelasan terkait dengan beban terdistribusi merata. Nah, sekarang tadi beban terdistribusi ini dilewat ya karena sudah dijelaskan. Beban terdistribusi itu ada 2 tadi kan, selain merata, ada juga yang dinamakan dengan variasi merata. Artinya apa? Kalau beban terdistribusi variasi. Artinya beban itu terdistribusi dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan baloknya. Ada bebannya, tapi tidak sama besarnya, variasi. Jadi artinya variasi merata itu besarnya beda-beda. Ya, tapi ada merata di seluruhan panjang baloknya itu ada bebannya, tapi besarnya beda-beda. Nah, contohnya ini. Ini ada balok, diberi penumpu pasak di ujung kiri kanannya, diberi beban.
Nah, bebannya tanda panahnya nggak sama lagi. Dari sebelah kiri besar ke sebelah kanan mengecil. Atau bisa juga bebannya seperti ini, mengecil, kemudian nanti membesar. Ini mohon maaf ya, saya hapus aja nih, kurang bagus ya. Nah, seperti inilah. Ya, mengecil kemudian membesar sebelah kanannya, atau membesar mengecil ke sebelah kanannya. Dari kirinya membesar ke sebelah kanannya mengecil, atau kebalikannya. Nah, ini yang namanya terdistribusi variasi merata. Ya. Nah, kemudian ini dalam perhitungan susah. Bagaimana untuk menyederhanakan, memudahkannya? Ini pun sama kayak tadi, kita rubah beban terdistribusi variasi merata ini dengan beban memusat seperti yang sebelah kanan. Tapi kalau untuk beban terdistribusi variasi merata, kita bisa wakili dengan beban memusat pada jarak sepertiganya. Nah, ini gambarnya kurang betul. Harusnya balok ini dari panjangnya dibagi 3. Ya. Jadi harusnya bebannya itu ada di sini. Nah, ya, ada di sini W-nya. Jadi diwakili dengan beban musat sepertiganya dari panjang baloknya. Loh, Pak, Bapak ngambilnya dari sebelah kiri. Kenapa nggak dari sebelah kanan? Nah, mohon dicatat oleh Anda. Sepertiganya itu adalah dari beban terbesarnya. Jadi beban terbesarnya kan kalau dilihat di sini ada di sebelah kiri. Yang kecilnya sebelah kanan. Berarti menghitung sepertiganya dari beban terbesar sebelah kiri. Berarti sepertiganya dari sini. Ini ke sini. Ya, sepertiganya. Jadi sisanya ke sini 2/3-nya. Nah, besarnya W-nya berapa ini? Besar W-nya ini adalah setengah P0 kali L. P0-nya kayak tadi, intensitas beban maksimumnya, L-nya adalah panjang dari baloknya. Nah, itu kira-kira jadi bedanya dengan kalau tadi terdistribusi merata bisa diwakili dengan beban musat pada jarak setengahnya dan besarnya P0 kali L. Tapi kalau untuk beban terdistribusi variasi merata bisa diwakili dengan beban musat pada jarak sepertiganya dimulai dari beban terbesar dan besarnya adalah setengah P0 kali L. Itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Ya, misalnya saya punya soal. Nah, ini kasusnya. Ini ada balok nih. Ini ada gambar balok. Ya, ini misalnya ada, aduh, mohon maaf ya. Ini ada gambar balok. Balok ini memiliki bebannya karakternya seperti ini. Nah, ya, bisa kita buat seperti ini. Ini adalah dari sini ke sini itu adalah misalnya panjangnya adalah L1 ya. Saya asumsikan. Bentar ya. Saya asumsikan ini adalah sebagai L1. Kemudian saya asumsikan ini adalah sebagai L2 untuk beban yang ke sini ya. Dan kemudian ini adalah misalnya saya asumsikan adalah sebagai P01 gitu ya. P01 sedangkan yang di sini gitu ya. Saya asumsikan sebagai P0. P02. Mohon maaf kalau kurang jelas ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ini ada balok nih. Ya, balok ini diberi beban terdistribusi variasi merata. Naik dulu, turun. Pas naik sampai sini itu L1 panjangnya, sedangkan pas turun ini panjangnya L2. Ya, besarnya intensitas beban maksimum di yang pertama P01, yang untuk yang kedua P02. Maka ini bisa diwakili dengan beban memusat. Gimana caranya? Kita bagi yang ini bagi 3 dulu dari panjang ini. Nah, ini berarti bisa diwakili dengan beban memusat ke sini. Ya, dengan jarak ininya berapa? Nah, mulai dari beban terbesarnya ada di sebelah kanan, yaitu sepertiganya dari L1 ini. Dari sini mulainya. Sedangkan untuk yang beban yang kedua, ini kita bagi 3 juga. Ini berarti ini bisa diwakili dengan beban memusat. Ini adalah sebagai misalnya adalah sebagai W1-nya. Ini adalah sebagai W2-nya gitu ya. Ini bisa diwakili dengan beban memusat pada jarak ini berapa? Sepertiganya juga dari L2, tapi dimulai dari beban terbesarnya ada di sebelah kiri. Nah itu, jadi Anda nanti yang dalam perhitungan cukup Anda menghitung W1 dan W2-nya.
Itu yang akan dipakai dalam perhitungan. Jadi Anda harus uraikan dulu beban terdistribusi merata ini, variasi merata itu menjadi W1 dan W2 untuk kasus beban ini. Tapi Anda harus tahu posisinya, ini bisa diwakili beban musat sepertiganya dari beban terbesar sebelah kanan. Kalau ini adalah karena dia menurun, beban terbesarnya dari sebelah kiri, berarti sepertiganya dari sebelah kiri. Dan besarnya W1 dan W2-nya itu tadi udah dituliskan setengah P0 kali L. Berarti kalau ini berapa W1-nya? Setengah kali P01 kali L1. Sedangkan yang di sini berapa? Setengah kali P02 kali L2. Nah, itu kira-kira ya aplikasinya nanti di dalam perhitungan, terutama dalam penentuan diagram gaya geser dan diagram momen lengkung. Ya, itu yang akan Anda pakai ini. Ini barusan saya saya rekam ya. Jadi nanti Anda kalau mau lihat recordnya, rekaman dari kuliah ini, Anda bisa lihat di Moodle-nya. Saya barusan sudah mengklik untuk merekam ya, karena di kelas A kemarin ada yang butuh rekamannya Pak. Saya rekam nih, jadi Anda nanti bisa mengulang mendengarkan kembali kalau ada yang kurang jelas ya. Oke, ini adalah untuk beban terdistribusi variasi merata. Tadi yang variasi yang meratanya sudah dijelaskan juga ya. Nah, kemudian baru sekarang kita lanjutkan ke jenis yang ketiga untuk pembebanan, yaitu pembebanan momen terpusat. Nah, sekarang kita lihat, kalau untuk menjelaskan pembebanan momen terpusat, saya di sini punya balok. Ini balok, diberi penumpu pasak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian saya beri beban yang digantung di ujung atas sebelah kanannya, dan diberi beban juga yang digantung di ujung sebelah kiri bawah dari balok tersebut. Nah, gambar ini bisa saya gambarkan dengan yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanan ini adalah di ujung di atas ini ada beban sebesar W dan di bawahnya ada beban sebesar W juga. Ya, jarak antara kedua beban ini diasumsikan sebagai D. Dan gambar ini bisa kita tuliskan juga jadi seperti ini. Ini disederhanakan lagi. Ini ada baloknya, diberi penumpu pasak, ini sama kayak di atas. Nah, gambar ini dirubah. Jadi pakai garis, pakai tanda panah melingkar. Ini artinya tanda panah melingkar di sini artinya momen. Ya, momen ini biasanya disimbolkan dengan M. Anda lihat yang di blok di sini, ini ada momen M dan besarnya momen yang terjadi di sini atau di sini atau di sini itu adalah besarnya beban ini atau gaya ini adalah W kan dikalikan jarak kedua gaya ini atau kedua beban ini. Ya, ini yang diartikan pembebanan momen terpusat. Jadi kita mau dapat momennya di sini dari persamaan ini sama dengan gayanya yang ke kanan dan ke kiri di sini atau yang ini dan ini gitu ya dikalikan jarak kedua gaya tersebut. Nah, itu adalah pembebanan momen terpusat. Ya. Oke, itu yang akan kita aplikasikan. Aplikasinya apa Pak? Nanti dari sini aplikasinya adalah persamaan momen ini. Bahwa momen di sini adalah jaraknya besar bebannya atau gayanya dikalikan jarak di antara kedua gaya atau beban tersebut. Nah, itu yang akan kita pakai ini. Dari jenis beban ini adalah pembebanan momen terpusat ini yang akan dipakai. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita menjelaskan tentang jenis-jenis tumpuan dan pembebanan pada balok, baru nanti kita akan melangkah ke pengertian gaya aksial, gaya geser, dan momen lengkung. Ya. Nah, di sini saya akan, atau ada pertanyaan dulu nggak untuk yang jenis-jenis tumpuan dan pembebanan pada balok yang barusan saya jelaskan? Ada yang mau dikomentari dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum saya menjelaskan ke materi berikutnya ini. Ada yang mau mengomentari? Belum. Cukup ya? Atau ada yang mau? Silakan. Kalau malu boleh chat. Kalau mau langsung boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Oke. Kayaknya saya langsung dulu aja ya. Nanti Anda boleh bertanya, memotong penjelasan saya. Boleh. Nah, saya akan menjelaskan berikutnya adalah di materi berikutnya ini adalah pengertian tentang gaya aksial, gaya geser, dan momen lengkung. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, penjelasannya saya akan dibantu dengan gambar balok di depan ini. Ya, ini ada balok nih. Ini ada balok, ya, ini balok.
balok ini ditumpuk pada ujung kiri dan ujung kanannya pakai penumpu pasak. Ini penumpu pasak 1, ini penumpu pasak 2. Anda masih ingat kan? Kalau penumpu pasak itu bisa melawan gaya apa? Vertikal dan horizontal. Yang ini juga sama, vertikal dan horizontal. Kalau gayanya itu pakai R, maka saya tuliskan dan penumpu yang sebelah kiri ini saya tandai dengan di titik A, sedangkan penumpu di titik sebelah kanan itu B. Maka ini adalah RYA-nya, ini adalah RXA-nya, ini RYB, ini artinya gaya penumpu searah sumbu Y untuk titik B gitu kan ya. Ini RXB-nya. Ya, Anda paham kan menguraikan gaya penumpu ini. Kemudian balok tersebut memiliki panjang sepanjang L. Jadi L ini adalah panjang baloknya. Dan kemudian balok ini diberi beban memusat sebesar P. Nah, ini beban memusatnya sebesar P. Dan membentuk sudut theta. Jadi tidak tegak lurus terhadap bidangnya, tapi dia gaya memusatnya itu diberikan, beban atau gaya memusatnya itu diberikan miring dengan sudut kemiringan theta. Maka ini bisa kita uraikan. Kalau dengan sudut theta, gayanya ini adalah P atau besar beban atau gayanya itu P, maka gaya yang sejajar sumbunya ini adalah P cos theta. Sedangkan gaya yang tegak lurus terhadap sumbunya adalah P sin theta. Nah, ini Anda di fisika kan udah belajar. Ya, oke. Nah, ini kira-kira uraiannya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan gaya aksial, gaya geser, dan momen lengkung. Nah, gaya aksial di sini bisa diartikan adalah gaya yang arahnya sejajar dengan sumbu bendanya. Jadi kalau sumbu bendanya adalah garis putus-putus ini di balok, maka yang sejajar dengan arah sumbu bendanya gaya mana aja? Pastinya adalah RXA, RXB. Itu kan yang sejajar dengan sumbu bendanya. Kebetulan sumbu bendanya adalah sumbu X, berarti yang searah sumbu X. Nah, yang searah atau sejajar sumbu X itulah yang dinamakan dengan gaya aksial, yang searah sumbu bendanya. Sedangkan kalau gaya geser, ini adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Jadi kalau sumbu bendanya ini, maka yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya gaya mana? Yang searah sumbu Y tentunya. RYA, RYB, dan P sin theta. Kalau P cos theta tadi masuknya aksial. Ini yang tegak lurus. Ya, itu bedanya. Nah, satu lagi ini adalah momen lengkung. Momen lengkung itu adalah kejadian yang mengakibatkan balok tersebut mengalami lengkungan. Jadi kalau diberi beban, nanti balok itu bisa mengalami lengkungan seperti ini. Nah, besarnya berapa lengkungannya itu dihitung dengan menggunakan momen lengkung. Itu nanti kita akan bicarakan berikutnya. Jadi sekarang Anda harus bisa punya gambaran apa bedanya gaya aksial, gaya geser, dan momen lengkung, terutama untuk gaya aksial dan gaya geser. Nah, ini hati-hati oleh Anda, tolong diperhatikan. Kalau saya punya baloknya itu adalah vertikal, misalnya seperti ini baloknya. Ya, berarti sumbunya apa nih? Sumbu dari balok ini kan ini. Dia searah sumbu Y, ya. Seperti ini. Nah, maka yang kalau saya beri gaya, di sini ada gaya yang seperti ini searah sumbu X, dan ada gaya yang seperti ini searah sumbu Y. Maka mana yang dinamakan gaya aksialnya sekarang? Gaya aksial itu artinya apa? Gaya yang searah dengan sumbu bendanya. Nah, sumbu bendanya sekarang searah sumbu Y, berarti gaya aksialnya ini. Sedangkan yang tegak lurus, ini kan sumbu bendanya di sini. Ini adalah gaya gesernya. Jadi Anda hati-hati. Ya, jadi jangan selalu mengingatkan bahwa gaya aksial itu adalah gaya yang searah sumbu X. Nah, itu pengertiannya belum tepat. Saya katakan belum tepat. Karena kalau kasusnya seperti ini, gaya aksial itu adalah searah sumbu Y. Karena sumbunya sejajar sumbu Y. Jadi saya ulangi kembali ya, bahwa gaya aksial itu adalah gaya yang searah dengan sumbu bendanya. Jadi nanti lihat dulu Anda sumbu bendanya seperti apa. Kalau gaya geser adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Untuk kasus seperti ini, gaya gesernya adalah searah sumbu X. Karena tegak lurus terhadap sumbunya. Nah, itu yang mohon diperhatikan. Jadi Anda harus memperhatikan dulu objek bendanya seperti apa, sumbunya bagaimana, gitu ya, sehingga bisa membedakan namanya gaya aksial dan gaya geser. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan ke Anda, ya,
Seperti ini. Misalnya balok ini setelah ditumpuk dan diberi beban sebesar P, itu dianggap berada dalam keadaan kesetimbangan statis. Anda masih ingat di pertemuan pertama, keadaan kesetimbangan statis itu atau diam, ya. Nah, kemudian ketika benda ini, balok ini diam atau berada dalam kesetimbangan ini, saya potong di sini. Nah, balok ini saya potong di sini. Maka hasil potongannya jadi ini kan. Nah, potongan ini itu adalah ketika saya memotong di sini. Ini potongannya. Nah, ketika dipotong seperti ini, maka potongan ini akan gimana? Dia akan terdorong ke kanan, kan seolah-olah, atau dia akan terdorong ke atas. Ya, nah supaya dia tetap diam gitu ya di sini, berarti harus ada gaya di sebelah kanan yang mengimbangi gaya ini. Ini dikatakan gaya luar, berarti gaya untuk mengimbanginya, Anda masih ingat nggak? Gaya yang mengimbangi gaya luar itu dinamakan gaya dalam. Nah, Anda paham kan? Pernah saya menjelaskan beda gaya luar dan gaya dalam. Nah, untuk mengimbangi RXA, saya imbangi dengan F. Sedangkan untuk mengimbangi RYB, saya imbangi dengan V ke arah bawah. Maka kalau saya buat dengan F dan V, ini gaya seperti ini, maka balok ini kita katakan tetap berada dalam keadaan keseimbangan statis. Ya, dan ini berlaku momen lengkungnya. Ini ada momen lengkungnya, ada M-nya. Nah, kemudian ya, saya potong lagi baloknya di sini. Maka hasil potongannya jadi ini. Ya, yang ada hanya gaya F dan V yang di sebelah kanan. Maka supaya tetap berada dalam keadaan keseimbangan statis, yang sebelah kirinya saya imbangi. Ini ada F yang arahnya ke kanan dan V yang arahnya ke atas untuk mengimbangi V dan F yang ada di sebelah kanan. Dan seterusnya. Ya, itu kira-kira ya kalau kita mengganggu suatu benda yang tetap berada dalam keadaan keseimbangan statis, kita ganggu, dan supaya benda itu tetap berada dalam keadaan keseimbangan statis, berarti harus ada gaya lain, dalam hal ini gaya dalam, untuk mengimbangi gaya luarnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang keadaan diam atau keadaan keseimbangan statis ini, Anda masih ingatkan dengan hukum Newton. Ya, hukum Newton 2. Bahwa pada keadaan kesetimbangan statis, jumlah gaya, ini sigma F, artinya jumlah gaya, searah sumbu X, atau searah sumbu Y, atau searah sumbu Z, itu harus sama dengan 0. Ya, Anda masih ingat kan dengan pernyataan itu? Jadi di pernyataan hukum Newton terkait dengan kesetimbangan statis, pada keadaan kesetimbangan statis, jumlah gaya yang searah sumbu, ini kebetulan yang digambarkan hanya searah sumbu X dan Y, itu harus sama dengan 0. Ya, nah ada satu lagi, ternyata dalam keadaan kesetimbangan statis ini, sigma atau jumlah momen, ini M nih, momen pada suatu titik acuan akan sama dengan 0. Nah, ini harus Anda hafalkan dan diingatkan terus. Ini adalah kondisi dalam keadaan kesetimbangan statis. Ya, nah sekarang kita aplikasikan ke sini, coba. Ya, kita aplikasikan ke keadaan di sini. Ya, dengan asumsi, ya, kita melihat tadi bahwa kalau dalam keadaan keseimbangan statis, jumlah gaya yang searah sumbu X dan searah sumbu Y atau momen pada suatu titik acuan sama dengan 0. Kita mulai dengan yang sigma fx sama dengan 0, artinya jumlah gaya yang searah sumbu X sama dengan 0. Apa saja gaya yang searah sumbu X? Tolong diperhatikan di sini, di gambar di sini. Yang searah sumbu X ini adalah RXA, RXB, ini kan, dan satu lagi P cos theta. Tapi untuk P cos theta ini saling meniadakan dengan RXB ini. Berarti ini kalau saling meniadakan bisa ditulis salah satu aja. Mau ditulis sebagai P cos theta, ininya nggak perlu disebutkan, atau cukup disebutkan RXB aja, ini tanpa disebutkan. Ini kalau ini artinya tanda panahnya ke sini, ini besarnya sama, saling meniadakan. Ya, berarti ini hanya 3 ya, atau 2 saja. Ini karena saling meniadakan. Kita pakai yang RXB dan RXA. Nggak ada lagi kan gaya yang searah sumbu X-nya. Berarti kalau gitu, kita pakai keseimbangan statis tadi, jumlah gaya yang searah sumbu X sama dengan 0, berarti apa di sini? RXA dianggap tanda panahnya ke atas, dikurangi RXB karena tandanya berlawanan, sama dengan 0. Nah, itu yang terjadi di sini. Ya.
RXA dikurangi, oh mohon maaf, di sini ditulisnya bukan RXB, tapi P cos theta. Jadi meniadakannya, yang dihilangkannya RXB-nya. Berarti RXA dikurangi P cos theta sama dengan 0. Berarti ini. Ya, ini RXA dikurangi P cos theta. Jadi nggak usah menyebutkan RXB-nya, sama di sini. P cos theta sama dengan 0. Nah, itu untuk yang sigma Fx sama dengan 0. Nah, sekarang kalau sigma Fy sama dengan 0, jumlah gaya yang searah sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu gaya yang searah sumbu Y mana aja. Ada P sin theta, ini yang saya checklist. Kemudian ada RYA ini, dan ada RYB. Ada 3 sekarang. Nah, tandanya hati-hati, dari bawah, ini kan tanda panahnya dari bawah ke atas. Kalau ini dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas itu positif. Gaya dari penumpuk itu positif. Kalau dari beban, atas ke bawah itu negatif. Berarti gimana nih? Sigma Fi sama dengan 0, berarti RYA ditambah RYB dikurangi P sin theta sama dengan 0. Itu yang terjadi di persamaan ini. Jadi untuk sigma Fi sama dengan 0 berarti RYA ditambah RYB dikurangi P cos theta sama dengan 0. Nah, itu yang persamaannya kalau kita menentukan keseimbangan statis untuk searah sumbu Y. Ya. Dan terakhir di sini adalah sigma momen pada suatu titik acuan. Jadi C ini adalah pada suatu titik acuan sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang titik C-nya ada di mana, Pak? Nah, asumsinya titik C-nya itu ada di sini. Jadi kita acuannya, ini saya pakai garis merah di sini. Acuannya di sini, ada di titik C. Ya. Nah, sekarang karena kita menghitung momen, berarti kita harus tahu persamaan untuk momennya. Momen itu tadi apa di sini? Momen tadi yang barusan dijelaskan sama dengan ya 2 dikalikan dengan ini apa? W. Ya, W itu bisa berupa beban atau gaya. Nah, ini momennya. Ya, nah sekarang kalau acuannya ada di titik C, gaya yang mana dulu? Nah, ini mohon maaf. Gaya yang mana dulu atau beban yang mana dulu? Gaya lah, gaya mana dulu yang akan dihitung dalam momen. Yang akan dihitung dalam momen adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Dalam hal ini gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya tadi ada 3, RYA, P sin theta, dan RYB. Berarti ini 3 gaya ini yang akan kita libatkan dalam perhitungan momen. Nah, ini berarti kita mulai nanti dari, jadi di sini ada, kalau kita acuannya ada di sini, berarti ada gaya yang di sebelah kiri acuan, RYA kan, ada gaya yang di sebelah kanan acuan. Yang sebelah kanan acuan itu berarti ada P sin theta dan RYB. Itu mohon diperhatikan oleh Anda. Dan nanti tandanya, kalau yang mulai misalnya saya mulai dari sebelah kiri acuan, ini acuannya saya mulai dari sebelah kiri itu misalnya dari bawah positif. Jadi ini positif. Dari atasnya berarti negatif. Ketika melewati acuan, ini melewati acuan ke sini nih, ke sebelah kanan acuan. Maka yang awalnya tadi di atas itu negatif, berubah arahnya. Berubah tandanya jadi positif. Awalnya tadi negatif di sini, ini jadi positif. Yang awalnya dari bawah positif, nanti jadi berubah negatif. Nah, itu yang mohon diperhatikan oleh Anda ketika dia melewati acuan. Ya, jadi nanti ini tandanya, ini positif, ini harusnya dari sini kan negatif, ini jadi positif, ininya jadi negatif kalau untuk melewati acuan. Ya, nah sekarang ini diasumsikan kalau acuannya itu di titik C ini di sini, maka jarak dari titik acuan di sini ke RYA itu X1 asumsinya. Ya. Sedangkan jarak dari P sin theta ini terhadap RYA itu adalah X2. Ini asumsinya. Sedangkan panjang baloknya adalah L. Maka jarak dari acuan titik C ini ke RYB ini berarti apa? Adalah L dikurangi X1. Ini. L dikurangi X1 itu yang ini. Ya. Nah, berarti kita sekarang buat sigma momen kayak tadi di sini. Ya. Ini kan sigma momen pada suatu titik acuan, titik C sama dengan 0. Kita hitung sekarang. Kita mulai dari gaya yang sebelah kiri. Berarti RYA, ini positif ya dari bawah RYA, kali jaraknya berapa ke acuannya? Jaraknya ke acuannya adalah X1. Berarti RYA kali X1. Kemudian tadi dari atas melewati acuan jadi positif. Berarti RYA kali X1 ditambah P
P sin theta kali jarak ini ke sini. Nah, jarak dari P sin theta ini ke sini adalah berapa? Artinya adalah X2 dikurangi X1 ini. Ya. Kemudian dikurangi lagi karena ada gaya dari bawah di sini. Ini melewati acuan, tandanya berubah dari bawah jadi negatif. Dikurangi RYB ini kali jarak dari sini ke sini. Ke acuannya. Ini berapa nih dari sini ke sini? Yaitu L dikurangi X1. Nah, ini persamaannya. Jadinya RYA kali X1 positif kan? Ditambah dari atas jadi positif karena melewati acuan. P sin theta kali X2 dikurangi X1. Ini jarak ke titik acuannya. Dikurangi dari bawah RYB kali L dikurangi X1. Itu jarak dari RYB ke titik acuannya. Sama dengan 0. Nah, ini yang harus Anda pahami juga. Itu semuanya kondisi itu adalah dilakukan kalau kita menganggap kesetimbangannya adalah kalau kita menganggap bendanya berada dalam keadaan kesetimbangan statis. Ya. Oke, itu adalah terkait dengan diawali dengan beda antara gaya aksial, gaya geser, dan momen lengkung. Ya, jadi kita sudah aplikasikan itu, dan gaya yang terlibat di dalam momen lengkung itu adalah gaya vertikal ya tadi, atau gaya yang dalam kasus ini adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Ya, nah ada satu materi lagi yang ingin saya sampaikan. Materi hari ini pendek sebetulnya sampai ini, tapi nanti ada contoh soalnya relatif lama penjelasannya. Ya, saya ingin menjelaskan yang berikutnya itu adalah tentang konversi. Artinya kalau konversi itu sebuah gaya, itu bisa kita katakan positif atau negatif. Jadi kalau Anda melihat atau membaca di dalam di dalam mekanika teknik itu ada gaya yang nilainya positif, ada gaya yang nilainya negatif gitu ya. Itu jangan kaget, itu menandain arah. Ya, contohnya di sini gaya aksial. Gaya aksial itu kan gaya yang arahnya sejajar dengan sumbu bendanya. Ini balok, sumbunya ini. Berarti ada dua kemungkinan arah gayanya. Saling menjauh seperti ini dengan saling mendekat. Ini gaya tarik kan, ini gaya desak. Nah, untuk gaya tarik seperti ini itu biasanya disimbolkan dengan tanda positif pada gaya aksial. Sedangkan untuk yang gaya desaknya, untuk gaya aksial ini adalah negatif. Kalau saling mendekat, ini negatif. Itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Ya, untuk gaya aksial. Jadi positif itu yang menarik, yang mendesak itu negatif. Sedangkan untuk gaya geser, ini gaya geser itu apa? Gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Ini sumbu bendanya. Berarti gaya geser itu adalah ke atas atau ke bawah. Nah, untuk kasus seperti ini ada gaya geser yang sebelah kirinya ke atas, sebelah kanannya ke bawah. Maka itu positif. Tapi kalau sebelah kirinya ke bawah dan sebelah kanannya ke atas, maka itu adalah negatif untuk kasus seperti ini. Itu konversi. Ya. Jadi hanya kan arah. Dan balok kita mengalami lengkungan dengan lengkungannya mengarah ke atas. Ya. Nah, ini berarti nanti garisnya itu lengkungnya ke sini, ke atas. Nah, kalau seperti ini, melengkungnya seperti ini, maka itu kita tandai dengan tanda positif. Sedangkan kalau melengkungnya ke arah bawah, kalau seperti ini kan ke arah bawah. Ya, ini tanda panahnya ke bawah tuh. Maka ini kita namakan dengan konversinya negatif. Jadi Anda harus paham. Melengkung ke atas atau melengkung ke bawah gitu ya. Itu tanda positif dan tanda negatifnya harus tahu. Ya, itu kira-kira materinya. Jadi kita masih menyisakan satu materi lenturan murni pada suatu balok. Ini bisa disampaikan di minggu depan. Saya ingin fokus dulu sampai sini karena setelah ini saya akan menjelaskan secara panjang lebar tentang contoh soal yang mengaplikasikan materi yang barusan saya sampaikan, yaitu dengan membuat diagram gaya geser dan momen lengkung dengan menggunakan dasar-dasar teori yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, sebelum saya pindah slide untuk menjelaskan contoh-contoh soal, ada pertanyaan nggak terkait sampai materi ini? Silakan, kalau ada yang mau dikomentari atau ada yang mau menanyakan, ada yang kurang jelas tadi mulai dari jenis-jenis tumpuan dan pembebanan pada balok sampai ke sini, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya tunggu dulu sebelum saya pindah slide di sini ke contoh soal. Silakan, ada yang mau dikomentari atau ada yang mau ditanyakan.
Cukup? Dianggap jelas? Oke, kalau sudah dianggap jelas, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya tunggu dulu kalau sebelum saya pindah slide. Bapak, saya ingin bertanya. Silakan Bianti. Bapak, untuk yang nilai sigma FY itu tuh P-nya sin theta atau P cos theta, Pak? Oh iya, ini mohon maaf salah ya. Oke, di sini harusnya pakai P sin theta. Ini mohon maaf Bianti. Betul. Mohon dikoreksi. Jadi ini salah. Oke, ini salah. Ini harusnya pakai sin. Itu di bawahnya udah bener nih, atasnya yang salah menuliskannya. Ini mohon dikoreksi ya. Oke, makasih Bianti. Anda mau koreksi. Ya. Yang lainnya itu harusnya sin, karena kan di sini Anda bisa lihat di sini gaya yang terlibat searah sumbu Y-nya itu RYA, P sin theta, dan RYB. Jadi ini keliru menuliskan di sini, mohon maaf ya. Ini harusnya sin theta, bukan cos theta. Ini saya coret dan ini adalah bawahnya udah benar sebenarnya. Ada lagi yang lain? Boleh kalau ada yang tidak jelas atau mau berdiskusi yang lainnya. Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup ya silakan, masih ada lagi? Cukup ya, kalau cukup saya akan keluar dulu dari slide ini ya. Saya akan pindah dulu ke slide contoh soalnya. Ya, oke. Nah, ini ada contoh soal. Filenya dari mana Pak? Anda tinggal download aja, sudah saya taruh di Moodle-nya. Jadi Anda mungkin Anda udah download juga, kalau yang belum Anda download. Jadi ini udah ada, saya udah taruh ya. Ini karena kalau pakai slide gini nggak jelas, jadi mohon maaf saya akan perbesar penuh ya. Jadi di sini, nah ini slide-nya mudah-mudahan terlihat ya. Ini udah diperbesar. Saya akan ngambil contoh aplikasinya dari yang barusan saya jelaskan itu adalah ke pembuatan diagram. Diagram yang pertama yang akan nanti kita buat adalah diagram gaya geser. Ini SFD. Artinya SFD itu shear force diagram. Diagram gaya geser. Dan yang kedua, kita akan membuat diagram momen lengkung atau MBD, moment bend diagram. Ya, jadi ini singkatannya shear force diagram, ini moment bend diagram. Ini diagram gaya geser, diagram momen lengkung. Jadi nanti kita akan membuat diagram dari profil suatu balok yang diberi penumpu tertentu dan diberi gaya atau beban tertentu. Nah, profilnya gimana untuk gaya geser dan momen lengkungnya sepanjang balok akan kita gambarkan. Ya, jadi kita mau membuat profil diagram gaya geser dan momen lengkung dalam suatu diagram. Ya, itu kira-kira. Nah, saya ngambil kasus nih. Saya punya dua soal yang akan saya sampaikan di contoh soal ini. Contoh soal yang pertama ini kasusnya. Saya punya balok. Ini tolong diperhatikan oleh Anda. Ini ada balok. Ini balok. Panjang baloknya dari ujung kiri sampai ujung kanan adalah 10 meter. Ya, dari sini 8 meter ditambah 2 meter ke sini. Jadi totalnya 10 meter. Kemudian balok tersebut saya beri penumpu di ujung sebelah kiri. Itu adalah tumpuan satunya ini. Pas di ujung sebelah kiri. Sedangkan penumpu yang kedua itu diletakkan 2 meter dari ujung sebelah kanan. Ini penumpu yang kedua. Jadi boleh penumpu itu tidak harus ada di sebelah kiri atau sebelah kanan balok. Bisa juga menjorok ke tengah. Yang kiri juga bisa, dua-duanya menjorok ke tengah. Itu bisa. Ya, nah ini kebetulan contoh soalnya yang menjorok agak sedikit ke tengah adalah penumpu yang kedua, yaitu 2 meter dari ujung sebelah kanan baloknya. Ya, jarak antara kedua balok ini berarti 8 meter. Kemudian balok ini ada beban nih. Ya, beban memusat yaitu pada jarak 2 meter dari ujung sebelah kiri, besarnya beban memusat itu 50 kilonewton. Jadi 50 kilonewton beban memusat di sini dengan jarak sekitar 3 meter dari ujung sebelah kirinya. Ya. Kemudian tepat di ujung sebelah kanan. Ya, sebesar 30 kilonewton. Nah, sekarang Anda diminta. Ini misalnya diagram gear, diagram
lengkungnya. Nah, maka untuk membuat diagram gaya geser dan diagram momen lengkungnya, terlebih dahulu kita harus menguraikan dulu gaya-gayanya. Misalnya penumpu 1 nih yang di sebelah kiri itu. Berarti penumpunya pasak yang sebelah kiri ini yang nomor 1, berarti ini bisa diuraikan ada RY1-nya dan RX1. Sedangkan untuk penumpu yang kedua yang 2 meter dari sebelah kanan, ini ada RY2-nya dan ada RX2-nya ini. Ya. Nah, sekarang kita mau menentukan gaya geser dan momen lengkung. Tadi sudah saya jelaskan, kalau gaya geser atau momen lengkung pasti hanya melibatkan gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Ini balok, sumbunya kan tetap horizontal. Berarti gaya yang tegak lurus terhadap sumbunya yang mana aja di sini? Yaitu RY1 kan, itu yang akan digunakan dalam perhitungan untuk gaya geser maupun momen lengkung. 50 kilonewton, kan itu nanti yang menekan ke bawah, itu vertikal, tegak lurus terhadap sumbu bendanya. RY2, gitu kan. Dan satu lagi adalah yang 30 kilonewton. Jadi 4 gaya ini yang akan terlibat. RX1 dan RX2 nggak perlu kita libatkan. Ya, nah karena kita mau menghitung, berarti nanti harus keluar nilainya, semua nilai dari setiap gaya ini harus diketahui. Kalau dari beban memusatnya udah tahu ini 50 kilonewton, ini 30 kilonewton. Tinggal RY1 dan RY2-nya untuk kasus ini belum diketahui. Nah, kita harus cari dulu berapa besar RY1, berapa besar RY2. Nah, ini ada penulisan di sini, mencari nilai RY1 dan RY2. Dan RY2, kita menganggap balok ini berada dalam keadaan kesetimbangan statis. Nah, tadi Anda udah tahu, kalau dalam keadaan kesetimbangan statis, berarti jumlah gaya yang searah sumbu, baik X atau Y, itu harus sama dengan 0. Dan yang ketiga, tadi, jumlah momen pada suatu titik acuan harus sama dengan 0 juga. Nah, sekarang pakai yang mana? Kalau pakai persamaan sigma sigma FY sama dengan 0, berarti melibatkan 4 gaya ini, nggak bisa. Karena nanti Anda tetap akan dihadapkan pada 2 nilai yang tidak diketahui. Gitu kan ya? Nah, paling yang memungkinkan adalah Anda menentukan nilai RY1 dan RY2 itu adalah pakai yang ketiga tadi. Sigma momen pada suatu titik acuan sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kalau kita mau pakai sigma momen pada suatu titik acuan sama dengan 0, kita tentukan acuannya terlebih dahulu. Nah, supaya mudah, supaya hanya satu yang kita tentukan, misalnya kita mau menentukan RY1, berarti supaya mudah di RY2-nya kita buat acuan. Nah, saya pakai garis merah di sini. Ini kita buat acuannya. Acuannya kita buat di RY2. Ya, maka kita tuliskan di sini. Untuk mencari RY1 itu adalah sigma momen RY2-nya sama dengan 0. Artinya RY2 ini kita buat acuannya ada di sini. Nah, ketika kita membuat acuannya dari sini, berarti ada gaya yang di sebelah kiri acuan, kan gitu ya. Ada gaya yang di sebelah kanan acuan. Yang di sebelah kiri acuan itu gayanya apa? RY1 dan 50 kilonewton. Sedangkan yang di sebelah kanan acuan hanya 30 kilonewton. Kalau di sebelah kiri acuan, misalnya dari bawah positif, dari atas negatif, setelah melewati acuan, dari atas jadi positif. Nah, sekarang kita hitung. Coba kayak yang tadi, ini acuannya ada di sini. Kita mulai dari R1 positif, berarti R1 kali dari sini ke sini 8. Nah, ini 8 meter. Paham ya? Kemudian dikurangi ini gaya dari atas 50. Kenapa minus, Pak? Karena ini dari bawah positif, dari atasnya negatif untuk yang kasus di sebelah kiri acuan di sini. Ini minus 50 kilonewton dikali jarak ini ke sini. Jarak dari sini ke sini berapa? Tinggal 8 aja kan, dikurangi 3. 5. Ya, paham? Kemudian tinggal gaya yang di sini. Ini melewati acuan, jadi gaya dari atasnya jadi positif. Jadi plus 30 dikali jarak ini, jarak ke acuannya, 2 meter. Sama dengan 0. Kan ini dalam keadaan keseimbangan statis. Nah, dari persamaan ini tinggal satu variabel yang tidak diketahui. Berarti nilai RY1-nya bisa diketahui. Segini, 23,75 kilonewton besar ini. Sudah bisa dicari. Tinggal kita mau mencari RY2. Maka ketika kita mau mencari RY2, lakukan hal yang sama. Supaya mudah. Kita buat titik acuannya sekarang di RY1 ini.
Maka kita tuliskan sigma momen RY1 sama dengan 0. Artinya acuannya sekarang pindah ke RY1. Ketika acuannya di RY1 berarti ada semua gaya ada di sebelah kanan acuan. Yaitu ada 50 kN, RY2 dan 30 kN. Ya, dari bawah positif, dari atas negatif. Karena ini hanya dalam satu sisi saja, bawah positif, atas negatif. Ya, kita mulai dengan RY2. RY2 kali keacuannya ini jaraknya 8. Dikurangi 50 sekarang ini. Ya, tandanya negatif, minus 50 kali jarak ke sininya berapa? 3 meter. Acuannya kan sekarang ada di RY1. 3 meter. Dikurangi gaya dari atas ini 30 kali jarak ke sininya berapa? Adalah 10 meter. Nah, ini sama dengan 0. Maka kita bisa mencari RY2-nya. Nah, RY1 sekarang dan RY2 udah dapat. Nah, barulah kita sekarang mau menghitung berapa gaya geser di seluruh balok di sini dan berapa momen lengkung di seluruh balok di sini. Nah, kita nggak mungkin menghitung satu persatu di setiap jarak baloknya. Berarti yang harus kita lakukan, kita wakili. Maka cara mewakilinya itu gimana? Jadi nggak bisa dihitung satu persatu. Panjangnya 10 meter, di setiap setengah meter Anda hitung gaya geser momen lengkungnya, itu habisin waktu. Jadi kita wakili supaya mudah. Nah, cara mewakilinya gimana? Kita buat titik. Nih, ini panjang baloknya 10 meter. Kita buat acuannya selalu dari sebelah kiri itu 0 meter. Jadi yang sebelah kiri ini 0 meter, kanan 10 meter. Jadi sampai 10 meter itu ada di titik sini. Ya, kemudian kita buat ini adalah titik A. Ya, di 0 meter di sini titik A. Kemudian di sepanjang 3 meter ini baru ada 50 kilonewton. Nah, kita ingin tahu ini. Ini titik B. Jadi nanti kita cukup menghitung di titik A dan titik B untuk di sini. Kemudian ada gaya lagi nggak yang terlibat? Ada di sini. Ini kan gaya dari penumpu nih RY2. Berarti kita buat titiknya C di sini. Yaitu pada jarak 8 meter dari ujung sebelah sini. Dan terakhir ada gaya 30 kilonewton. Kita buat titik D di sini. Ya, jadi nanti kita akan menghitung dari A ke B, B ke C, C ke D. Cukup itu aja yang akan kita hitung. Itu bisa mewakili semuanya. Nah, kemudian untuk menghitungnya berapa gaya geser dan momen lengkung dari A ke B, B ke C, kita harus membuat asumsi dengan memotong balok tersebut. Misalnya untuk menghitung gaya geser momen lengkung dari A ke B, saya potong di sini baloknya. Ini potongan AA, artinya sebelum nyampe 50 kilonewton kita potong. Ini potongan AA. Sedangkan untuk menghitung gaya geser momen lengkung dari B ke C, kita potong sebelum nyampe ke C ini. Ya, dengan potongan BB. Tapi harus ditampilkan utuh dari ujung kiri sampai potongan ini. Kemudian untuk menghitung C ke D, kita potong sebelum nyampe D. Ini potongan CC. Nanti ditampilkan dari ujung sini sampai sini potongannya. Jadi ada 3 potongan yang harus kita hitung. Ya, besarnya, gaya geser, dan momen lengkungnya. Nah, di sini saya mulai dengan potongan dari titik A ke B. Anda lihat, A ke B. Berarti kalau ke A ke B itu kita asumsikan X itu adalah panjang baloknya, jarak dari baloknya. A itu kan titik 0 di sini. B itu berapa? 3 meter kan? Ya, jadi X-nya itu dari 0 sampai 3 meter. Jadi ini dari kiri itu 0 sampai ke B itu 3 meter. Nah, potongannya gimana? Ini saya gambarkan nih. Ini potongannya kan dipotong di sini. Berarti saya gambarkan ini balok ini dipotong sebelum nyampe 3 meter. Saya asumsikan X panjangnya. Jadi bebas kan, Anda kalau mau motong sebelum nyampe 3 meter, mau berapa aja panjangnya, saya asumsikan X. Kemudian gaya yang terlibat, ya di potongan ini itu hanya RY1 aja kan, hanya ini aja. Ya, Pak, 60-nya nggak masuk? Enggak, karena kita potong sebelum 3 meter. Kalau 60 kN itu kan pas di 3 meter, jadi nggak ada. Jadi hanya RY1. Nah udah, ini adalah potongan pertama. Ya, nah sekarang dari potongan ini baru kita hitung atau tentukan gaya gesernya. Berarti gaya geser itu kan V simbolnya. V gaya geser dari A ke B. Ya, ini gaya geser dari titik A ke B ditulisnya. Sama dengan, nah dari potongan ini. Gaya geser itu kan gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Ada berapa? Hanya ada 1 kan. Dari bawah positif. Berarti hanya sama dengan gaya geser dari A ke B itu hanya RY1. Sama dengan 23,75. Ini artinya apa? Berarti sepanjang dari A ke B, yaitu sepanjang 3 meter, gaya gesernya nggak berubah nanti sebesar 23,75 kN. Itu artinya nanti kita akan gambarkan seperti itu di diagramnya.
Nah, kemudian kita mau menghitung momen. Momen itu simbolnya M. Ini. Momen itu simbolnya M. Dari A ke B. Momen itu apa? Gaya dikali jaraknya. Nah, berarti harus ada acuannya dong, Pak. Iya, acuannya di mana? Acuannya di sini. Supaya mudah itu adalah di potongannya. Yang panjangnya dari ujung kiri ke kanan ini adalah X ke acuannya. Berarti kalau gitu momennya ada berapa? Hanya satu. Karena gayanya hanya satu, gaya vertikalnya. Berarti momennya itu dari A ke B itu adalah RY1. Ini positif kan dari bawah kali X itu adalah jarak ke acuannya. Nah, sekarang ini dapat persamaannya. RY1-nya kan udah dari sini 23,75 X. Nah, ini kita prediksikan. Ini belum ada nilainya. Nah, sekarang kalau 23,75 X, ini persamaan apa? Ini persamaan garis. Anda masih ingat kalau di persamaan garis. Misalnya pernah melihat Anda persamaan garis yang ditulis seperti ini. Y sama dengan MX. Nah, M itu adalah gradien kan? Ya, jadi kalau biasanya ditulis Y sama dengan MX itu adalah persamaan garis yang melalui titik nol kan? Tidak ada intercept-nya. Nah, ini yang terjadi. Berarti nanti titik A-nya di sini. Nol pasti. Ini nol pastinya. Ya, karena tidak ada intercept-nya. Dan B-nya dia akan membuat suatu persamaan garis ke atas sampai ke titik B. Jadi ini kita prediksikan nih. Kita prediksikan dulu. Ini persamaan garis dari A ke B-nya. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja di titik A-nya berapa, momennya di titik B berapa, tinggal masukkan aja. Kepersamaan itu adalah nilainya. MA, momen di titik A. A itu kan 0. Ya, tinggal dimasukkan. Ganti X-nya dengan 0 ke sini, 0. Benar kan prediksinya di sini 0 pasti. Kemudian di titik B, B itu tadi di mana? Di 3 meter kan? Ini B 3 meter. Tinggal masukkan 3 ke sini. Dapatnya 71,25. Berarti ini B itu nanti di atas 71,125. Tinggal ditarik aja dari A ke B itu garis. Nah, itu prediksinya. Sudah kita akan dapat gaya gesernya. Ya, gaya gesernya itu dari A ke B itu mengikuti persamaan garis di sini dengan 0 ke sampai 71,25. Ini untuk menggambarkan di diagramnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke potongan yang kedua. Kalau potongan kedua berarti potongan BB. Kita potong dari ujung sini sampai ke BB. Ya, kita potong di sini. Hasil potongannya adalah ini. Ini mohon maaf, saya salah menyeken ya, terbalik. Nah, harusnya ada di slide berikutnya. Ini mohon maaf. Tahu betul ya, mohon maaf bukan yang ini yang salah. Nah, ini betul, BC ya. Dari B ke C. Kalau B ke C itu berapa tadi? B ke C. Nah, B ke C itu kan berarti ini 3 meter posisi di sini sampai ke sini berapa? 8 meter. Potongannya ini yang kita gambarkan. Berarti di sini artinya adalah kita potong X sebelum nyampe 8 meter kita potong X asumsinya. Gaya yang terlibat hanya 50 kilonewton dan RY1. 50 kilonewton ini 3 meter dari sini. Nah, kalau di sini RY2-nya muncul nggak, Pak? Enggak, karena kita potong sebelum 8 meter. X. Jarak dari sini ke sini berarti X minus 3. Karena ini 3 meter, ini X. Paham ya? Nah, baru kita tentukan sekarang gaya gesernya dari B ke C. Gaya geser dari B ke C. Gaya geser itu hanya melibatkan gaya yang tegak lurus terhadap sumbu Y aja, terhadap sumbu bendanya. Artinya gaya yang sejajar sumbu Y. Mana aja? Di sini saya tuliskan. Gaya yang terlibatnya adalah RY1 dan 50 kilonewton. Berarti ini dari bawah positif. RY1 dikurangi dari atas 50. Udah tinggal dimasukkan RY1-nya ini. Berarti minus 26,25. Ini nanti di bawah. Berarti dari B ke C, gaya gesernya nggak mengalami perubahan sebesar 26,25. Kemudian dengan cara yang sama kayak tadi hitung momennya. Di B ke C. Acuannya di mana, Pak? Acuannya ada di sini. Sekarang acuannya di sini. Kita hitung gayanya ada RY1, ada 50 dari bawah positif, atas negatif. RY1 kali jarak ke sini, ke acuannya X, dikurangi ini dari atas 50 ke jarak ke sini. Berapa? X minus 3 kan jaraknya ini. Ya, tinggal disederhanakan, ini dapat persamaannya minus 26,25 X ditambah 150. Ini pun persamaan garis. Jadi kalau dituliskan, Anda masih ingat dengan persamaan garis, dengan gradiennya negatif di sini. Ya, ini misalnya saya asumsikan gradiennya adalah M. X ya ditambah, nah ini persamaan garis. Jadi prediksinya gimana kalau gradiennya negatif? Turun. Ini prediksinya dari B ke C itu turun. Ada interceptnya nanti. Jadi kita langsung kita prediksikan, oh turun. Tinggal kita mencari berapa di titik B, berapa di titik C. Tinggal masukkan aja B-nya 3, C-nya di titik 8 meter. Masukkan B-nya 3,
MB itu sama dengan M di 3 meter, dan MC itu M di 8 meter. Dapatnya, dimasukkan X-nya ke sini, persamaan ini. Dapat segini. Berarti ini 71,25, nanti di C-nya itu adalah minus 60. Itu untuk menggambarkannya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke potongan berapa. Ini ada satu potongan lagi, yaitu dari C ke D, 8 meter sampai ke 10 meter. Ini potongannya. Berarti kita gambarkan dari ujung kiri sampai ke sini. Ya, itu hasil gambarannya. Kalau kita gambarkan potongannya jadi kayak gini. Ini kita potong potongan CC. Kita asumsikan sebelum nyampe 10 meter kita potong X. Ini dari C ke D-nya itu jaraknya dari 8 sampai 10 meter ya. Ini ada RY1 3 meter ada 50 kN, ada RY2 jaraknya 8 meter dari sini. Berarti ini jaraknya berapa? Yaitu X minus 8. Ini panjangnya X, ini minus 8. Oke, kita sudah ya menggambarkannya. Itu potongan CC yang terakhir. Tinggal kita mau menghitung gaya gesernya. Berarti gaya geser yang akan dilibatkan, gaya yang searah sumbu Y-nya, RY1, 50, RY2. Hanya itu saja yang akan kita hitung. Dari bawah positif, dari atas negatif. Berarti di sini gaya gesernya C ke D itu RY1 ditambah RY2 dikurangi 50. Dah dapat 30 kN. Berarti sepanjang C ke D itu besarnya 30 kN, tidak mengalami perubahan. Hal yang sama dihitung seperti yang di atas untuk momen. Dari C ke D, acuannya di mana? Sama, ini acuannya ada di potongannya supaya mudah. Ngacunya ke sini. Gaya yang dilibatkan ada RY1, RY2, ini. Dan dari bawah positif, atas negatif. Kita mulai RY1. RY1 kali X. Ini kan, ini X, RY1. Ditambah RY2. Dari bawah kan positif. RY2 kali jaraknya ini. X minus 8. Kemudian dari atas dikurangi 50 kali jarak dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini. Berarti X dikurangi 3. Nah ini. Kemudian disederhanakan, ini dikali-kali disederhanakan, dapat persamaannya. 30X dikurangi 300. Nah ini bisa kita prediksikan, ini persamaan garis. Sama kayak tadi. Ini persamaan garis dengan gradiennya positif. Berarti kalau gradiennya positif gimana? Ya tadi kalau saya gambarkan dengan Y sama dengan MX di sini sekarang. MX ya minus C gitu ya. Ya ini persamaannya turun nanti. Mohon maaf naik karena gradiennya positif, naik ke atas. Meskipun nanti nilai interceptnya negatif di sini, hati-hati. Tinggal kita tentukan di C berapa, di D berapa. C-nya masukkan 8 meter kan, D-nya 10 meter. Masukkan ke persamaan ini jadi minus 60, ini minus 60. Nanti naik ke atasnya 0. Nah, ini yang tadi ini itu adalah gradiennya positif tapi interceptnya negatif ke bawah kan nantinya. Ini persamaannya minus C. Ya, jadi dari dari minus 60 nanti ke 0. Udah selesai. Ya, tinggal kita gambarkan. Sekarang kita gambarkan. Karena kita mau menggambar diagram gaya geser dan diagram momen lengkung. Nah, cara menggambarkannya di sini saya tarik. Ini ada dua, saya satukan SFD dan MBD. Ini diagram gaya geser, diagram momen lengkung. Saya buat untuk diagramnya itu pertama sumbu Y. Sumbu Y-nya itu adalah untuk SFD, diagram gaya geser adalah besarnya gaya gesernya. Jadi ini sumbu ini adalah gaya gesernya. Satuannya kan tadi kilonewton. Sedangkan sumbu X-nya ini adalah panjang balok. Panjang baloknya itu dari sebelah kiri 0 sampai ke sebelah kanan 10. Anda buat 10 skala. 1, 2, 3. Ini 3 meter, 4, 5, 6, 7, 8 meter dan 10. Kemudian masing-masing ditarik. Ini dari 0 itu tadi asumsinya apa? Kalau di 0. Kalau di 0 itu kan ini di titik A ya. Tadi itu lupa. Ini titik A di 0. Di titik B itu di 3 meter. Nah ini kita buat seperti ini. Ini titik B. Ini di titik C gitu kan. Ini di titik D-nya. Yaitu pada 10 meter. Nah udah. Tinggal kita buat skala. Skala untuk yang gayanya. Nah skala untuk gayanya ini bergantung pada besar nilai besar gaya gesernya. Kita lihat gaya gesernya sekarang dari yang Anda hitung pertama. Gaya gesernya mana? 23,75. Yang di sini adalah gaya gesernya 26. Ini adalah 30. Oh, paling besar skalanya 30. Berarti Anda membuat satu skalanya mau berapa? Saya buat satu skalanya, ini adalah satu skala ini 10 saya. Jadi 10, 20, 30 ke atas itu. Ini 30. Jadi 10, 20, 30 sampai sini. Bebas Anda mau buat skalanya berapa. Kalau saya supaya paling skalanya paling besar 30, saya buatnya 10, 20, 30. Maka kita gambarkan sekarang. Tadi datanya yang mana yang dipakai? Dari A ke B. A ke B 23,75.
Berarti kita buat di sini. Nah, 23,75. Dari A ke B itu nggak mengalami perubahan, tetap lurus. Kemudian dari B ke C, berapa B ke C? Tadi udah dihitung. Minus 26,25, hanya nilainya aja. Nggak mengalami perubahan. Nah, ini minus 26,25. Pakai skalanya 10, 20 negatif di bawah. Jadi kan 0, 0-nya di sini, berarti ke bawah negatif. Dan yang di B ke C, tadi udah dihitung 30 di atas. Udah, ini diarsir. Jadi kita bisa tahu sekarang, kalau pada jarak 1 meter, berapa gaya gesernya? Tinggal tarik ke atas. Kalau jarak pada 4, sekian meter, berapa? Tinggal tarik dari sini jaraknya, dapat gaya gesernya. Nah, itu fungsi diagram. Membuat diagram gaya geser itu untuk mendapatkan profil. Jadi kita bisa menghitung gaya geser pada jarak berapapun. Ya, oke. Nah, kemudian kita mau menghitung sekarang, mau membuat diagram MBD, momen band diagram, diagram momen lengkung. Nah, sama saya buat di sini. Kalau ini kan saya supaya cepat aja. Jadi disatukan. Ya, ini sumbu X-nya. Sama kan tadi ditarik. Ini titik A-nya di titik 0, B-nya di 3, C-nya di 8, D-nya di 10. Gitu kan ya. Nah, sekarang yang ordinatnya di sini adalah sebagai apa sekarang ordinat di sininya? Ini adalah sebagai momen sekarang. Satuannya kilonewton meter momen tadi. Ya. Nah, kita lihat untuk membagi skalanya ini berapa nih? Lihat, ya, harus dilihat dulu nilainya. Momen. Tadi momen itu ada 71,25 di sini nilainya. Kemudian yang di sini mana? Ada yang lebih besar lagi nggak? Masih 71. Ini oh paling besar 71. Berarti kalau gitu saya buat skalanya 1,5 cm di sini sama dengan 10. Berarti nanti 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya ke bawah minus 10, minus 20, minus 30, minus 40 dan seterusnya. Anda silakan kalau susah Anda bisa pakai milimeter blok. Untuk membuatkan diagram ini satu-satu, jangan disatukan, bisa satu untuk SFD, satu untuk MBD. Kalau mau mudah pakai milimeter blok boleh, ya. Nah, sekarang kita gambarkan coba dari A ke B. Dari A ke B itu apa tadi? Dari A ke B. Dari A ke B itu momen itu tadi persamaan garis nih prediksinya. Prediksinya persamaan garis dari A ke B. A-nya udah dapat 0, B-nya 71,25 naik tadi udah prediksinya. Jadi kita gambarkan sekarang. 0 sampai 71,33. Ini naik pakai persamaan garis. Nah, ini di garis. Sedangkan dari B ke C, kita lihat. B ke C momennya gimana? Ini adalah persamaan garis juga, Pak. Turun. Karena gradiennya negatif. B-nya berapa? 71,25. Ini minus 60. Gambarkan di sini. Turun sekarang. Sampai minus 60 ke sini. Tarik garis ke sini. Ya, dari B ke C berapa? Tadi udah dihitung juga. Adalah di sini turun, Pak. Naik, Pak. Sorry, gradiennya kan tadi positif. Berarti dari C ke D naik. Ini persamaan garis. Ya, C-nya minus 60 ke 0. Nah, ini dapat minus 60 ke 0. Baru diarsir. Berarti kita bisa dapat nih. Bisa kita hitung. Kalau mau di 2 meter berapa? Tinggal tarik aja kalau 2 meter gitu ya. Momen lengkungnya berapa? Ini misalnya 2 meter nih. 2 meter ada di sini misalnya. Kita tinggal tarik ke atas, nanti kita tarik ke sini. Kalau gambarnya betul, kita bisa tahu ini berapa kayak gesernya. Ya. Nah, di sini ada jarak berapa? Ini tanda tanya misalnya di jarak ini berapa nih? Pakai tanda tanya. Ya, tapi nilainya momennya 0 kan? Pas di sini itu 0 nilainya. Berapa? Kalau lihat Anda jarak di sini kan bisa kalau menggambarnya betul bisa kelihatan ini 4, 5. Ya, berarti di 5, sekian jaraknya itu dapat momennya 0. Pak, kalau mau lebih akurat gimana? Nah, kita lihat dari B ke C itu persamaannya yang mana? Misalnya kita lihat persamaan untuk B ke C itu yang mana? Persamaan garisnya. Nah, ini. Ini persamaan garis dari B ke C. Tinggal masukkan saja di sini. Kalau Anda mau 0 di sini, kan tadi ingin dapat gaya momen lengkungnya 0. Berarti X-nya berapa? Tinggal masukkan persamaan ini. 0 sama dengan minus 26,25 kali X ditambah 150. Berarti X-nya adalah minus 150 dibagi minus 26,25. Nah, jadi 5, sekian kan misalnya. Ya. Nah, ini dapatnya. Nanti ya ke sini. Oh, berarti ini di 5, sekian dari perhitungan tadi bisa. Itu akurat pakai persamaan yang tadi. Ini akan dapat, yang menghasilkan momen lengkung 0 itu adalah pada jarak sekian. Nah, itu fungsi kita membuatkan diagram. Dalam hal ini adalah diagram gaya geser dan diagram momen lengkung. Jadi pada jarak berapapun, kita bisa menentukan gaya geser maupun momen lengkungnya. Jadi ini adalah diagram yang merupakan profil dari balok
yang diberi beban seperti ini dan penumpuknya seperti ini. Jadi dari diagram dari balok yang diberi beban dan penumpuk seperti ini itu akan menghasilkan diagramnya, profil diagramnya seperti ini. Ya, tapi di sini dari soal di sini itu baru hanya melibatkan beban memusat. Ini hanya ada beban memusat saja. Nah, sekarang gimana kalau tadi kan dari teorinya selain beban memusat itu ada beban terdistribusi merata dan terdistribusi variasi merata. Nah, di soal berikutnya, ini soal nomor 2 nih. Soal nomor 2 saya akan membuat kasus. Ini ada balok nih. Ini balok, panjang balok totalnya adalah 9 meter. Dari ujung kiri ke kanan 9 meter. Diberi sak kiri dan kanan. Ya, ini kalau ini 0 meter di 9 meter ini. Kemudian balok tersebut diberi beban. Anda lihat di sini, ini bebannya. Beban terdistribusi merata di sini pertama dengan intensitas beban maksimumnya ini P0 nih. Ada 80 kN per meter untuk yang ini. Sepanjang 6 meter beban terdistribusi meratanya. Kemudian setelah 6 meter ke sini. Ini beban terdistribusi variasi merata kan ya. Dengan P0-nya diketahui ini P0 30 kN per meter. Kalau tadi ini P0-nya 80 kN per meter. Panjangnya 3 meter beban terdistribusi variasi meratanya. Nah, ini berarti di soal ini mewakili dua jenis beban, yaitu beban terdistribusi merata ini dan beban terdistribusi variasi merata. Ya, nah sekarang bagaimana cara membuat SFD dan MBD-nya? Bagaimana membuat diagram gaya geser dan diagram momen lengkungnya? Sama kayak tadi, ya. Berarti kita uraikan untuk penumpuknya. Penumpuknya karena yang dilibatkan hanya searah sumbu Y atau yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya, berarti di sini untuk yang penumpuk pertama ada RY1, penumpuk yang kedua RY2. Nah, sekarang ini beban terdistribusi merata harus diuraikan dulu karena susah kan dalam perhitungan. Tadi udah saya jelaskan. Harus diuraikan ini menjadi beban memusat. Nah, ini diganti ini dengan beban memusat. Beban memusatnya gimana? Bisa diwakili beban terdistribusi merata itu diwakili dengan beban memusat. Nah, ini beban memusatnya. W1 pada jarak gimana? Setengahnya. Berarti kalau ini panjangnya 6 meter berarti 3 meter ke kiri dan 3 meter ke kanan. Ini besarnya beban memusatnya yang menggantikan beban ini. Dan besarnya berapa? W1 ini. Besarnya sama dengan P0 kali L. Tadi kan P0-nya berapa? 80. L-nya berapa? Panjang bebannya di sini 6 meter. Berarti 80 kali 6 meter. Sama dengan 480 kN. Karena ini P0-nya 80 kN per meter kali 6 meter. Jadi 480 kN. Ya, ini adalah untuk W1-nya 480. Jadi beban terdistribusi merata itu bisa diwakili dan beban musat ini. Ya, jaraknya 3 meter 3 meter ke kanannya. Nah, berikutnya ini beban terdistribusi variasi merata. Bisa diwakili dengan beban musat pada jarak tadi gimana? Sepertiganya. Dari panjang bebannya 3 meter. Dimulai dari mana? Beban terbesar. Beban terbesarnya ada di sebelah kiri. Kalau dari sini ke sini, yang beban terbesarnya yang ini, yang paling besar. Jadi kita mulai sepertiganya dari sini. Sepertiga dari 3 meter, 1 meter. Berarti ini 1 meter, sisanya 2/3-nya dari 3 meter, 2 meter. Ya, ini beban memusatnya. Mewakili ini. Ini saya asumsikan sebagai W2. Sama dengan apa? Besar beban memusatnya. Tadi apa? Kalau untuk beban terdistribusi variasi merata, setengah P0 kali L. Berarti setengah kali P0-nya ini, 30. Kali jaraknya ini berapa bebannya? 3 meter. Jadi setengah kali 30 kali 3 meter. Sama dengan 45 kN. Nah, ini dapat. Ini adalah besarnya beban memusat untuk mewakili beban terdistribusi variasi merata ini. Nah, sekarang kalau sudah dihitung seperti ini, baru kita coba lihat. Karena kita mau menentukan diagram gaya geser, berarti gaya gesernya akan kita hitung dan momen lengkungnya. Baik dalam perhitungan gaya geser, momen lengkung berarti yang akan kita pertimbangkan adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu bendanya. Atau yang searah atau sejajar sumbu Y. Berarti RY1, W1 kan ini gitu ya. Kemudian W2, ini kan hanya ini aja gaya ini, dari penumpuk ini, dari beban ini, dan satu lagi RY2-nya. Jadi hanya 4 ini nanti yang akan kita perhitungkan dalam perhitungan gaya geser dan momen lengkung. Nah, sama dengan yang tadi. Nilai-nilai ini harus diketahui. Yang baru diketahui hanya W1 dan W2 aja. RY1, RY2-nya belum tahu. Nah, sama kayak tadi kita cari. Carinya mungkin pakai FY.
Karena dua variabel tidak diketahui, berarti pakai sigma momen pada suatu titik acuan sama dengan 0. Kayak tadi, untuk menentukan RY1 berarti kita buat acuan di RY2, berarti kita buat acuannya di sini, ini gampang karena ada di ujung kiri dan kanan. Ini kita buat acuan, berarti semua gaya ada di sebelah kiri. Dari bawah positif, dari atas negatif, berarti RY1, nih dari bawah positif, kali ke acuan di sini 9 meter. Dikurangi ini, gaya ini, 480 besarnya. Minus ya, dari atas. Minus 480 kali jarak dari sini ke sini acuannya. 6 meter kan. Ini 3 meter, ditambah 3 meter ke sini. Ini 6. Dikurangi lagi gaya dari atas. Negatif. Atau dikurangi minus 45. Ini kali jarak dari sini ke sini. Ke acuan 2 meter. Dah, sama dengan 0 dapat RY1-nya. Hal yang sama untuk menentukan RY2. Berarti acuannya sekarang ada di RY1 ini. Semua gaya ada di sebelah kanan. Ada RY2, W2, dan W1. Atas dari bawah positif, dari atas negatif. Berarti mulai dari RY2 kali 9 meter, jarak dari sini ke sini. Minus 480 dari atas. Jaraknya sekarang berapa? Ke sini, 3. Kemudian untuk yang 45, minus kan, kali jarak dari sini ke sini. Berarti adalah dari sini ke sini 6 kan ditambah 1. Berarti 7 meter. Sama dengan 0 dapat RY1 dan RY2-nya. RY2-nya dapat, di sini RY1 dan RY2-nya dapat. Ya, udah selesai. Kemudian kita mau menentukan gaya geser di setiap titiknya. Atau momen lengkungnya kita wakili. Nah, kita buat sekarang. Dari sini. Awalnya dari kiri itu kan kita sudah sepakat diasumsikan titik 0. Panjangnya 0 meter dan sampai ke kanan. Ini 9 meter kan? Nah, berarti kita buat titik A-nya ada di titik 0 meter. Pak, titik B-nya kenapa nggak di sini, Pak? B-nya. Ya, ini kan ada gaya W1. Kenapa B-nya nggak di sini? Boleh di sini. Tapi nanti pas di sini, di perpotongan gaya beban antara terdistribusi merata dan variasi merata, Anda harus meletakkan titik lagi. Padahal nanti kecenderungan karakter dari A ke B, karena bebannya sama, ini akan sama. Jadi kalau Anda pakai A, B, C, menghitungnya itu akan sama dengan AB. Karena hasilnya. Jadi percuma buang waktu. Jadi untuk seperti ini, kita cukup mewakili dari sepanjang bebannya untuk jenis beban yang sama. Jadi titik A-nya di sini, titik B-nya di ujung beban di sini. Baru titik C-nya nggak di sini juga. Karena karakternya kan sama. Kalau kita membuat diuraikan ke sini, jadi cukup langsung di ujungnya aja. B, C. Berarti kita memotongnya hanya 2. Sebelum nyampe ke B, ini potongan AA-nya, dan sebelum nyampe ke C, ini adalah potongan BB-nya. Jadi hanya membagi 2 potongan. Ya, kita tampilkan sekarang potongan AA di sini. Kita tampilkan dari A ke B, berarti dari A ke B. Panjangnya berapa? X-nya, panjang baloknya, X-nya dari 0 meter sampai ke sini itu adalah 6 meter. Ya, kita buat ini hasil potongannya, ini baloknya, dipotong sebelum nyampe 6 meter, sebelum nyampe titik B kita potong, ini potongan AA, kemudian kita asumsikan panjangnya sebelum nyampe titik B itu X, kan kayak tadi aja persis. Kemudian ini ada RY1, penumpu, gaya penumpu. Nah sekarang ini P0-nya masih tetap 80 kN per meter, tapi besarnya W, satunya bukan 480. Karena panjangnya sekarang X. Berarti besarnya ini adalah P0 kali X, 80X. Ya, hati-hati. Bukan 480 lagi, karena panjangnya X. Kalau 480 kan tadi panjangnya 6 meter. Ini sudah kita asumsikan X. Berarti panjangnya ini, kan ini bisa diwakili beban memusat pada jarak setengah ke kiri, setengah ke kanan. Panjangnya X, berarti di sini X per 2, ke kiri pun X per 2. Nah, itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Nah, sekarang baru kita hitung. Ya, kita hitung gaya geser momen lengkungnya. Nah, gaya gesernya yang akan dilibatkan RY1 dan W1. Hanya 2 ini aja. Baik untuk gaya geser maupun momen lengkung. Nah, sekarang kita hitung. Coba. Ya. Gaya geser di sini, ini salah scan tadi, ini yang ini. Jadi harusnya ke halaman berikutnya. Nah, gaya geser dari A ke B. A ke B sekarang. Kita lihat A ke B yang gambar barusan. Ini positif, ini kan hanya 2 ini. Dari bawah ke atas. Positif kan, RY1, ini dari atas ke bawah. Dikurangi W1, berarti RY1 dikurangi 80X. Nah, itu yang dituliskan. RY1 dikurangi 80X. Ini sama dengan 330 minus 8. Ini persamaan garis juga, kan gradiennya negatif. Jadi kalau gradien negatif, turun. Ya, A-nya di sini, B-nya di sini. Tinggal dimasukkan. A berapa, B-nya berapa. A-nya di titik 0.
Kayak tadi aja, masukkan 330, ganti X-nya dengan 0. B-nya di 6 meter, masukkan 6-nya ke sini, dapatnya minus 150, berarti 330 di sini, ini minus 150. Dah, beres. Tinggal sekarang mau menghitung yang momennya. Nah, kalau momen berarti acuannya dari sini. Ya, kita buat acuannya dari sini, yang dipotongannya. Kita buat kayak tadi. Acuan di sini, berarti nanti RY1 positifkan kali X, dikurangi, karena dari atas ke bawah, adalah 80X atau W2-nya, kalikan jarak ini, X2. Itu yang dituliskan di sini. Ya, oke, ini. Nah, ini adalah momen dari A ke B. Tadi RY1 kali X dikurangi 80 kali X per 2. Ya, ini kita sederhanakan. Nah, ternyata ketika disederhanakan ini dapat persamaan X kuadrat. Ini beda nih. Kalau tadi kan kita dapat persamaannya ini persamaan garis kalau mengandung variabel X. Kalau sekarang ini ada X pangkat 2 kuadrat. Nah, kalau untuk X kuadrat kita harus prediksikan dulu. Kalau pangkat 2 berarti nanti grafiknya itu adalah parabol seperti ini. Ini udah pasti parabol. Nah, yang harus diperhatikan oleh Anda, kalau kita persamaan kuadrat, parabolnya itu ada dua. Dia terbuka, ada yang terbuka ke bawah seperti ini, atau terbuka ke atas. Ya, kalau untuk yang terbuka ke atas seperti ini, maka ini biasanya Y-nya sama dengan, kalau terbuka ke atas, minus. Ya, ini terbuka ke atas, mohon maaf, ini adalah X kuadrat. Ini. Sedangkan kalau terbuka ke bawah seperti ini kan hanya mengulang aja di matematik. Sama dengan ini adalah minus X kuadrat. Jadi kalau minus X kuadrat itu udah pasti terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas itu adalah minus Y sama dengan X kuadrat. Nah sekarang ini adalah apa nih? Kita lihat yang di variabel X-nya itu negatif. Berarti kita bisa prediksikan gimana? Kalau negatif ini kan yang akan kita pakai ini. Ini bisa kita prediksikan adalah membuka ke bawah, berarti ada nilai puncaknya. Kalau terbuka ke atas berarti ada nilai minimumnya gitu ya. Nah, karena ini negatif, saya ulangi kembali, ini saya gambarkan di sini. Nah, tinggal kita nggak tahu nih posisi A dan B-nya itu ada di mana. Bisa A-nya itu adalah di sini, B-nya di sini, atau A-nya di sini, B-nya di sini, atau A di sini, B-nya di sini. Nah, kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahuinya, biasanya kita wajib Anda menulis atau mencari dulu sumbu simetrinya. Nah, ini sumbu simetrinya. Ya, ini sumbu simetrinya. Biasanya saya asumsikan X sumbu simetri itu. Gimana mencari sumbu simetri? Artinya sumbu simetri itu adalah sumbu yang menghasilkan nilai puncak atau nilai maksimumnya. Nah, ini X-nya gimana cara mencarinya? X-nya itu cara mencari X atau sumbu simetri itu sama dengan ini persamaan minus B per 2A. Jadi kalau A-nya yang mana, Pak? A itu yang mengkait ke variabel X kuadrat. B-nya yang mana, Pak? Yang mengait ke variabel X-nya. Berarti dari persamaan ini adalah minus B. Berarti minus 330 per 2 kali A. A-nya apa? Minus 40. Ini. Berarti dapatnya 4,125. X-nya, sumbu simetrinya. Berarti ini X sama dengan 4,125. Nah, sekarang Anda bisa prediksikan. Kita kan mau menghitung A-nya berapa tadi? A-nya itu dari 0 sampai 6 meter. Ini 0 sampai 6 meter. Ini 4,125. Oh, berarti kalau gitu A-nya itu ada di sebelah kiri sumbu simetri dan B-nya itu ada di sebelah kanan karena 6. Jadi sumbu simetri. Berarti bisa diprediksikan gini. Jadi nanti prediksi gambarnya adalah gini. Dia naik melengkung ke B. Tinggal kita cari sekarang. Di titik A-nya berapa? A itu di titik 0. Masukkan ke sini. 0 berarti hasilnya. Di titik B, 6. Masukkan X-nya dengan 6, 540. Ada di sini. Ya, dan harus diketahui juga karena Anda harus tahu nilai puncaknya, masukkan 4,125 ini ke persamaan ini. Berarti nilainya 680, berarti di sini itu 680 nanti. Karena harus gambarnya utuh. Oke, ya. Ini dapat nih, udah dapat untuk potongan yang pertama. Baru kita gambarkan untuk potongan yang kedua ini. Potongan yang kedua ini ya, kalau boleh saya balik dulu ke gambar di sini. Yang tadi, mohon maaf, kelebihan. Nah, ini potongan kedua itu kita potong di sini. Ya, dari ujung sini sampai sini. Berarti melibatkan RY1 480 di sini dan ini terpotong, tidak lagi 45. Ya. Nah, ini jadi gambarnya seperti ini. Ini gambar potongannya. Kita potong, ini potongan BB, ini ada bebannya 8, ini P0-nya 80 kN per meter. Ini W1-nya 480, sekarang ini RY1
Dan kita potong sampai ke sini itu kita asumsikan X. Ya, dan ini yang sisa di sini karena panjangnya itu enggak 3 meter lagi. Tapi ini panjangnya X minus 6. Karena panjang ini adalah X, ini kan, ini adalah ke sini 6, berarti panjang beban terdistribusi variasi meratanya X minus 6. Kalau P0-nya tetap 30 kN per meter, berarti besarnya W2 setengah P0 kali L, setengah kali P0-nya 30 kali panjangnya X minus 6. Nah ini. Ini adalah besarnya W2-nya, ini yang berubah. Mohon diperhatikan oleh Anda. Nah, sekarang kita mau menghitung gaya geser dan momen lengkung. Berarti gaya yang terlibat RY1, 480, dan ini. Ya, dan acuannya sekarang ada di sini. Di potongan di sini. Kita hitung dulu untuk gaya gesernya, berarti hanya melibatkan 3 ini. Gaya gesernya gimana kalau kita hitung? Gaya gesernya kalau kita hitung adalah berarti ini dari bawah ke atas positif RY1, dari atas ke bawah negatif minus 480 dikurangi ini 15 kali X minus 6. Nah ini hasil persamaannya. Mohon maaf. Jadi balik ke sini. Gaya geser dari B ke C kan tadi RY1 dikurangi 480 dikurangi 15 kali X minus 6. Ini sama disederhanakan. Ini gradiennya negatif. Ini persamaan garis. Hanya mengandung variabel persamaan garis dengan gradien negatif. Ini ada interceptnya. Berarti prediksinya kalau gradien negatif turun garisnya. B ke C. Ya, dari B. B-nya berapa? Masukin 6. Kan dari B ke C itu kan 6 sampai 9 meter kan tadi ya. Di sini masukkan 6 ke persamaan sini dapat ini, masukkan C dapat ini. Berarti ini minus 150, ini minus 195. Ya. Kemudian kita hitung momennya sekarang untuk momennya. Nah, untuk momennya di sini ini mohon maaf harusnya agak maju. Nah, ini. Kalau untuk momen acuannya di sini berarti kita mulai dari bawah dulu RY1 kali X kan. Jadi RY1 kali X dikurangi dari atas 480 atau W1 dikalikan jarak dari sini ke sini. Ya, atau dari sini ke sini itu sama dengan X minus 3. Ya, dikurangi lagi ininya. 15 kali X minus 6 kali jarak ke sini, 2/3-nya. Ini jarak ini berapa, Pak? Ini kan 1/3-nya kali X minus 6, ini 2/3-nya sekarang ke sini, X minus 6. Sehingga kalau dituliskan untuk momennya jadi ini. RY1 kali X minus 480 kan dari atas X minus 3, ini ke acuan di sebelah kanan. Ini minus 15 X minus 6 kali 2/3-nya jaraknya. Jarak dari acuan ke bebannya. Yang W2-nya, 2/3-nya kali X minus 6. Kita sederhanakan, dapat persamaan kuadrat lagi. Ini persamaan kuadrat nih, negatif. Lihat persamaannya. Berarti prediksinya gimana kalau negatif? Tadi parabolnya terbuka ke bawah. Kayak gini. Tinggal kita lihat, tentukan sumbu simetrinya. X-nya berapa? Pakai persamaan tadi, min B per 2A. Dihitung dapatnya minus 1,5. Anda jangan menghitung salah. Oh, X-nya minus 1,5. Enggak salah. Sekarang B ke C-nya ada di posisi berapa? B-nya 6, C-nya 9. Berarti kalau minus 1,5 kan ada di sebelah kiri. Oh, berarti kalau titik puncaknya ada di sebelah kiri, berarti B dan C-nya 6, 9 itu ada di sebelah kanannya. Ini di 6, ini di 9. Berarti nanti gambarnya itu turun. Tidak melewati titik puncak lagi. Jadi Anda prediksinya ini ada di sini. Karena titik puncaknya di X-nya itu minus 1,5 ada di sebelah kirinya. Ini jadi turun. Tinggal kita tentukan. Sekarang B-nya berapa? Di 6 masukkan ke sini. Di C 9 masukkan ke sini. 5, 40 dan 0. Jadi 5, 40 ini 0. Baru kita sekarang gambarkan. Ya, ini mohon maaf. Agak sedikit cepat saya karena waktunya mau habis. Ya, nah ini kita gambarkan sekarang ke gaya geser dan momen lengkungnya. Ini gaya gesernya nih. Ya, diagram gaya geser sama kita membuat sumbu Y-nya gaya geser, satuannya kilonewton. Sumbu X-nya ini adalah panjang baloknya mulai dari 0 meter sampai 9 meter kan panjangnya. Satu skala 1, 2, 3, 4, 5. A-nya di titik 0, tadi B-nya di 6 meter, C-nya di 9 meter. Kemudian lihat ini, untuk membuat skalanya ini berapa, lihat skala terbesarnya. Ya, coba lihat di sini. V-nya itu ada 330. Gaya gesernya ada yang lebih besar lagi enggak? Ternyata gaya gesernya paling besar di 330 ya. Nah, ini berarti saya buat satu skalanya 100, 200, 300. Ya. Nah, kemudian kita buat sekarang gaya gesernya dari A ke B. Tolong dilihat yang ini. Nah, dari A ke B tadi persamaan garis turun. A-nya berapa? A-nya 330, ini minus 150 buat. Ya. Nah,
Terus 30 minus 150 turun kan? Terus dari B ke C, mana nih B ke C-nya? B ke C-nya gaya gesernya, untuk gaya geser dari B ke C. Nah ini, turun juga. Ini kan turun. B-nya minus 150 ke minus 195. Ini turun. Berarti kita gambarkan, ini turun juga, turun. Ya, baru diarsir. Nah ini profilnya. Kemudian untuk momen lengkungnya, diagram momen lengkungnya sama. Ini tetap ya, X-nya, Y-nya sekarang kita ganti. Bukan dengan gaya geser, tapi dengan momen lengkung. Satuannya harusnya dituliskan, ini kilonewton meter. Ya, kilonewton meter di sini satuannya. Lihat skalanya, satu skalanya mau berapa? Di sini paling besarnya skalanya di 600 tadi. Ketika nyari titik puncak, nah ini ada 680. Nah, saya buat sekarang. Di sininya, satu skalanya saya buat 100. Bebas, Anda mau buat berapa aja. 100, 200, 300, dan seterusnya. Kita lihat sekarang dari A ke B. A ke B tadi gimana ya? A ke B itu, nah ini A ke B. Dia naik, kemudian turun. Di A-nya itu 0, di B-nya itu 540. Ternyata di 4,125 ada nilai maksimumnya 680. Berarti kita buat sekarang. Nah, ini ada 4,125. Ini 0, 1, 2, 3, 4,125 kurang lebih ini. Ini sumbu simetrinya. Dan ketika di sumbu simetri ini nilai puncaknya 680. Titik A-nya 0, titik B-nya 540. Baru Anda tarik sekarang. Ini tariknya nggak boleh pakai mistar. Kalau itu persamaan parabol, nggak boleh pakai mistar. Anda harus parabol. Seperti ini. Salah kalau pakai mistar. Karena dia persamaan kuadrat parabol. Gambar, tarik sampai sini udah selesai. Baru sekarang di titik B ke C. B ke C-nya gimana tadi? Nah, untuk yang B ke C, ya kita lihat persamaan ininya parabol juga, tapi hanya dari ujung sebelah kanan aja ini. B ke C-nya 540, 0. Jadi hanya pas turun di sini. Baru kita gambarkan sekarang. Nah, ini dari B-nya 540 ke 0. Tinggal melanjutkan. Ini harus parabol. Udah selesai. Berarti profilnya ini yang diarsir. Ini adalah diagram momen lengkungnya. Kalau ini adalah diagram gaya gesernya. Untuk apa? Untuk balok yang diberi karakteristik pembebanannya seperti ini. Ya. Nah, jadi udah saya jelaskan nih semua contoh soalnya dengan menggunakan beban memusat. Tadi seperti apa? Nomor 1 kan kalau beban memusat ya, ini contohnya untuk beban memusat. Kemudian tadi kan saya menjelaskan beban itu ada terdistribusi merata dan variasi merata udah saya wakili dengan ini. Ya, ini dapat masing-masing profilnya kan tadi untuk yang hanya dengan beban musat, ini contoh yang kasus tadi. Untuk yang ini hasil akhirnya adalah ini. Ya, dengan profil ini kita bisa menentukan balok pada jarak berapapun kita bisa menentukan berapa gaya gesernya, balok pada jarak berapapun kita bisa menentukan berapa momen lengkungnya. Jadi kalau mau akurat nanti Anda menggambarkannya di milimeter blok ya, supaya skalanya lebih nyaman Anda membuatnya. Ya, itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sore ini ya terkait dengan materinya. Dan nanti setelah ini pukul 6 ada tugas yang harus dikumpulkan besok pukul 6 juga. Soalnya mirip dengan apa yang saya jelaskan hari ini, tapi mungkin agak sedikit lebih sulit karena menambahkan beban yang lebih banyak. Yaitu bisa melibatkan beban memusat, bisa melibatkan beban terdistribusi merata, atau bisa melibatkan beban terdistribusi variasi merata. Oke, silakan ada yang mau mengomentari? Ya, saya tunggu untuk komentarnya. Saya balikan dulu ke slide ke kondisi awalnya dulu sebentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari? Masih ada waktu 5 menit untuk Anda boleh bertanya. Kita sampai pukul 5, pukul 17. Ada yang mau ditanyakan terkait barusan, contoh soal barusan? Saya tunggu. Bisa lewat chat atau langsung bertanyanya. Sambil saya menunggu pertanyaan, untuk tugas yang kemarin, Anda menentukan titik sentroid, momen inersia luas, radius girasi, dan modulus girasi, itu ada di solusinya ya. Coba Anda naik ke sesi di Moodle, sesi minggu kemarin, udah saya uploadkan solusinya. Anda bisa baca terlebih dahulu solusinya
untuk meng-cross-check jawaban Anda yang minggu lalu, ya. Sambil nanti ini karena waktunya nggak bisa saya sampaikan hari ini, mungkin minggu depan sebelum kuis saya akan menjelaskan dulu untuk solusi tugas yang kedua, ya. Tapi Anda bisa cross-check dulu, pelajari untuk solusinya, untuk yang tugas kemarin. Kalau Anda ingin tahu, Pak, solusinya gimana yang kemarin udah saya uploadkan, Anda tinggal download saja. Silakan, ada yang bertanya untuk terkait dengan materi hari ini? Belum saya tutup, ada 3 menit lagi waktunya. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Jangan lupa absensi ya. Anda setelah ini kalau yang masih belum absen atau tadi belum sempat absen, Anda absensi terlebih dahulu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf tadi sebenarnya masih ada 5 menit lagi. Salah tadi. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Mau saya balikan kembali ke slide yang di sininya? Yang mana mau Anda tanyakan? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Karena kalau saya bahas solusi untuk yang tugas kedua, waktunya nggak cukup. Jadi minggu depan jangan lupa kita ada kuis ya. Jadi Anda harus persiapkan di jam perkuliahan. Dari pukul 15 sampai 17 itu akan dipakai untuk kuis. Sebelumnya saya ada introduction dulu, bisa menjelaskan jawaban dari tugas, atau tugas nomor 2 atau nomor 3, ya, baru ke kuis. Jadi minggu depan ada kuis ya, mohon diperhatikan. Jadi kalau kuis itu langsung dikumpulkan saat itu juga di jam perkuliahannya. Silakan, tadi sempat ada yang mau bertanya, mungkin menulis chat, atau mau langsung saja supaya cepat. Kalau mau ada yang bertanya langsung, nanti saya perbesar lagi slide-nya, atau mau pindah ke slide teorinya boleh, nanti saya pindahkan. Kalau ada yang kurang jelas, Anda nanti boleh membuka forum ya. Masih belum banyak yang memanfaatkan forum. Saya anggap Anda berarti sudah paham dengan penjelasan saya. Kalau ada yang kurang paham tentang materi hari ini yang saya jelaskan, nanti forum akan dibuka, sesi diskusi itu jam 18 juga, jam 6 nanti. Itu akan dibuka, Anda boleh bertanya di situ. Tapi saya tidak online langsung ya, bisa saya jawab besoknya atau beberapa jam kemudian. Karena sifatnya di forum itu tidak bukan chat biasa, jadi di situ Anda menuliskan, nanti saya lihat, nanti saya jawab. Ya, silakan Anda memanfaatkan itu. Belum termanfaatkan secara baik forum itu. Itu bisa Anda asumsikan sebagai responsi, karena sekarang tidak ada responsi, berarti Anda bisa memanfaatkan responsi itu lewat forum diskusi. Anda bisa share juga kalau Anda punya ketika mengerjakan soal itu, nah tulisan Anda itu bisa jadi lampiran, di-sharekan, silakan. Tadi Pak Isal mau bertanya, silakan. Belum selesai Anda mengetiknya. Saya tunggu sebentar. 3 menit lagi. Silakan, saya tunggu. Atau ada yang mau pakai mic-nya, mau bertanya langsung boleh. Saya tunggu. Ada yang kurang jelas, silakan. Kebayang, Pak, saya masih belum terbayangkan. Ini direkam ya, ada recordnya penjelasan saya. Kalau Anda bisa mengulang, nanti lihat di rekamannya. Yang kemarin-kemarin mungkin ada yang direkam, ada yang tidak, lupa saya. Ini saya tadi ingat, tapi udah berjalan beberapa menit. Ini saya record untuk yang hari ini. Kalau Anda masih butuh penjelasan, mengulang, mendengarkan kembali, itu bisa. Silakan Pak Isal, tadi mau bertanya, Anda menulis chat nggak jadi? Atau yang lainnya? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri di sini. Jangan lupa nanti jam 6 Anda membuka tugasnya. Boleh diskusi juga sudah mulai saya buka nanti jam 6. Boleh Anda diskusi di sana untuk materi hari ini. Ya. Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya anggap di sini kita perkuliahannya selesai karena sudah 1 menit lagi pukul 5. Ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat minggu depan sore. Kuis ya. Jadi kita masuk dulu lewat Big Blue Button. Nanti setelah itu Anda mengerjakan kuis. Ada di Moodle-nya di waktu yang sudah saya tentukan. Ya. Itu dulu ya untuk penjelasan materi sore ini. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas, Anda boleh nanti dilanjut di forum aja yang dimulai pukul 6. Ya.
Oke, saya akhiri ya. Kita ketemu minggu depan. Silakan kalau ada yang mau keluar terlebih dahulu boleh. Jangan lupa